Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 822, Senjata Spiritual Harta Karun Sekte. Peringkat saat ini tampaknya sangat menguntungkan bagi Sekte Taiking. Liu Ming dan pria berambut ungu diikat untuk tempat pertama, Paviliun Biduk Yin seberada di urutan ketiga, diikuti oleh pemuda dengan mobil perak, Luo Tiancheng, Murong Suiwei dan wanita muda dengan pakaian hijau, peri Phoenix hitam, elang pria berwajah, Long Xuan, Del. Di waktu berikutnya, Liu Ming dan yang lainnya kembali ke tempat berkumpulnya sekte masing-masing. Utusan Istana Langit Xuanwu sekali lagi berjalan ke tablet batu, mengeluarkan susunan cakram batu hijau sederhana dan melantunkan. Lampu hijau melesat ke tablet batu. Lampu hijau menyala di permukaan tablet batu, dan nama semua orang serta nilai keberuntungan menghilang di tablet batu dalam sekejap. Setelah beberapa saat, lampu hijau di tablet batu menyala lagi. Nama-nama sekte dan keluarga disusun satu per satu. Sekte Taiking memenangkan tempat pertama dalam konvensi Tianmen ini dengan total keberuntungan 7,5 kunci emas, yang hanya kurang dari 1/10 dari keberuntungan kunci emas daripada tempat kedua Paviliun Biduk. Tempat ketiga adalah Sekte Pekerjaan Alam, diikuti oleh Sekte Mistis Setan, Keluarga Murong, Lembah Sky Biskin, Akademi Haoran, Keluarga Ouyang, dan kemudian keluarga lain dan beberapa sekte kecil. Melihat peringkat terakhir di Loh Batu, para tetua sekte besar dan keluarga memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Sekte Taiking, Liu Ming. Master Paviliun Biduk melirik tablet batu dengan sedikit kejutan di wajahnya, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Liu Ming dan Immortal Tian Ge dan tersenyum sedikit. Dia tampaknya tidak peduli bahwa tempat pertama yang dia dapatkan tiba-tiba direbut oleh Sekte Taiking. Dengan Paviliun Biduk yang campur tangan hari ini, sudah bagus untuk mendapatkan peringkat saat ini. Seorang pria parubaya dari Sekte Pekerjaan Alam bergumam, dan dua lainnya mengangguk lagi dan lagi. Orang tua berjubah hitam yang memimpin keluarga Murong berdiri diam dengan tangan di belakang punggungnya. Kakak dan adik Murong telah mencoba yang terbaik, tetapi kali ini konvensi Tianmen tampaknya aneh. Beberapa orang terakhir yang keluar telah mengumpulkan begitu banyak keberuntungan. Tidak peduli seberapa kuat warisannya, keberuntungan yang diberikan tidak akan banyak. Pria tua berambut putih lainnya berkata dengan cemberut. Saya tahu ini tentu saja. Fakta bahwa murid-murid ini bisa mendapatkan begitu banyak keberuntungan mungkin terkait dengan perubahan mendadak sebelumnya. Pria tua berjubah hitam itu mendengus dan menjawab. Liu Ming juga cukup bingung. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki begitu banyak keberuntungan sekaligus, tetapi setelah memikirkannya, itu sebagian besar terkait dengan membunuh dua avatar monster. Selanjutnya, semua tetua dan penguasa sekte dan keluarga tolong bawa harta sekte Anda untuk menerima keberuntungan. Sementara semua orang di tempat kejadian masih mendiskusikan hasil peringkat akhir dari konferensi Tianmen, Xuan Wu di sebelah tablet batu mengumumkan lagi. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar dengan jelas ke telinga semua orang yang hadir. Untuk sementara, puncak gunung salju menjadi sunyi lagi. Senjata spiritual yang bisa disebut harta sekte adalah semua senjata ajaib. Ketika sekte dimulai, mereka sudah ada. Mereka biasanya disimpan di area terlarang untuk dipelihara, jadi murid umum tidak bisa melihat mereka sama sekali. Setelah bertahun-tahun pemurnian pengorbanan, sebagian besar harta sekte ini telah diintegrasikan ke nadi spiritual sekte tersebut. Tidak hanya itu memiliki kekuatan besar, tetapi biasanya berfungsi sebagai mata arai dari pesona perlindungan sekte atau untuk mengusir roh-roh jahat. Dengan cara ini, bahkan jika sekte memiliki banyak harta, mereka tidak akan meninggalkan sekte dengan mudah. Jika orang luar ingin melihat mereka, itu bahkan lebih sulit. Hanya pada kesempatan seperti konvensi Tianmen mereka dapat memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Konferensi Tianmen hanya bisa diadakan dalam 800 tahun. Jika mereka melewatkan konvensi ini, mereka hanya bisa menunggu 800 tahun lagi. Oleh karena itu, mereka semua tetap diam terlepas dari mereka adalah kultivator biasa atau murid, mereka semua dengan bersemangat menunggu setiap sekte dan keluarga menunjukkan senjata spiritual harta karun mereka. Di tempat orang-orang sekte Taiking berkumpul, Immortal Tian Ge segera menjentikkan lengan bajunya, dan semburan lampu hijau menyala. Sebuah tongkat hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Staf ini panjangnya sekitar beberapa kaki. Itu bersinar dalam warna hijau dan terlihat sangat primitif.
Bagian atasnya berbentuk kepala naga. Matanya menusuk. Tubuh staf memiliki naga biru terjerat di atasnya. Tubuh naga itu penuh dengan pola roh emas yang samar. Ada 108 lingkaran pola roh. Tongkat itu tampak seperti naga biru, memancarkan untaian cahaya hijau yang lembut dan lembut. Di bawah lampu hijau, Liu Ming hanya merasakan aura hangat yang beredar di tubuhnya. Kekuatan spiritualnya yang sudah diambang kelelahan berangsur-angsur terisi. Ternyata senjata spiritual harta sekte Taiking ini benar-benar luar biasa. Dia segera berbisik pada dirinya sendiri. Liu Ming menjadi tenang dan melihat sekeliling dalam sekejap mata. Sisa dari sekte besar juga mengeluarkan senjata spiritual harta karun sekte masing-masing. Di tangan seorang pria berbaju kuning dari sekte pekerjaan alam, ada susunan cakram segi 8 kuning. Itu ukuran kaki. Di 8 sudut susunan dis, kulit binatang aneh diukir di atasnya. Di tengah susunan dis, ada lingkaran pola spiritual yang memancarkan lampu merah aneh yang menakjubkan. Seorang sarjana parubaya dari Akademi Haoran, memegang sejumlah buku kuno emas di satu tangan. Kemejanya berkibar tertiup angin. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan. Itu tampak suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Orang tua Demon Mistik Sekte dalam jubah hitam mengenakan brokat sutra emas melayang di udara dengan tangan disilangkan. Ada bendera tulang putih berukuran sekitar 40 meter di depannya. Ada untaian gas hitam di sekitarnya, dan sosok hantu menjulang di dalamnya. Semburan lolongan hantu bisa terdengar juga. Pada saat yang sama, para tetua dari 8 keluarga besar lainnya dan sekte menengah dan kecil juga mengeluarkan senjata spiritual harta karun sekte masing-masing. Untuk sementara, berbagai aura muncul satu demi satu. Semangat di tempat kejadian menjadi beragam dan kaya. Orang-orang di sekitar semua terpesona oleh pemandangan itu. Langit cerah di atas puncak gunung yang diselimuti salju tiba-tiba menjadi hitam, membuat langit menjadi malam yang penuh bintang terang. Adegan ini secara alami menarik perhatian semua orang. Ada bintang-bintang padat di langit. Gumpalan cahaya bintang mengalir turun dan berkumpul di sekitar seorang pria dengan kemeja kuning. Orang ini tidak lain adalah Master Pavilion Biduk. Matanya tertutup. Dia memegang manik biru tua seukuran kepalan tangan di satu tangan. Cahaya bintang berkumpul di dalamnya. Ada cahaya putih pekat yang berkelap-kelip di manik biru tua, seolah menggambarkan pola nebula yang perlahan mengalir. Itu terlihat cukup spektakuler. Liu Ming bisa merasakan aura besar dari manik ini dari jauh. Adegan ini segera membuat semua harta dari sekte menengah dan kecil tidak bersemangat. Bahkan 8 keluarga besar tidak bisa dibandingkan dengannya. Inisiasi keberuntungan. Melihat bahwa semua sekte dan keluarga sudah siap, utusan Istana Langit segera berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya keemasan terbang keluar dan mengembun menjadi rune emas raksasa. Puff, rune emas terendam dalam tablet batu keberuntungan dalam sekejap. Seluruh tablet batu memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan suara gemuruh. Sebuah ledakan yang keras. Seluruh tablet batu hitam putih meledak terbuka, berubah menjadi gumpalan kabut abu-abu dan tersebar ke segala arah. Kabut abu-abu ini sepertinya spiritual. Setelah melayang di udara, mereka pergi ke senjata spiritual harta karun dari sekte dan keluarga. Di antara mereka, sekte Taiking memiliki kabut paling abu-abu. Tongkat di tangan Immortal Tian Ge bergetar tiba-tiba, dan mata naga itu memancarkan cahaya merah. Cahaya hijau yang dipancarkan berkedip-kedip. Setelah sekitar 8 detik, secara bertahap kembali normal. Setelah Immortal Tian Ge melirik staf hijau, dia tersenyum tipis dan menyimpannya. Pada saat yang sama, para master dan tetua dari sekte dan keluarga lain menyimpan senjata spiritual harta mereka. Setelah waktu dupa, tempat itu kembali normal. Sebagian besar sekte atau anggota keluarga yang telah mencapai hasil yang baik di konvensi Tianmen dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi jika mereka tidak berkinerja baik, mereka merasa sedih. Menurut peraturan konvensi Tianmen, 3 teratas yang beruntung akan diberi hadiah secara terpisah. Sekte Taiking, Liu Ming, Pavilion Biduk, Lu Meng dan Yin Se, kalian bertiga sekarang ikut denganku. Utusan Istana Langit Xuan Wu melihat sekeliling dan berkata dengan kosong. Liu Ming sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Kekuatan Istana Langit tidak terduga, jadi hadiahnya tidak akan terlalu buruk. Ketika murid sekte Taiking lainnya mendengar kata-kata itu, mereka memandang Liu Ming dengan iri. Luo Tiancheng mendengus dengan tangan terlipat. Liu Ming,
Kamu harus pergi dengan utusan Istana Langit. Kami akan menunggu Anda kembali di pangkalan di bawah gunung, lalu kami akan berangkat bersama untuk kembali ke sekte. Immortal Tiange melambaikan tangannya ke Liu Ming dengan ramah, mengatakan demikian. Murid patuh. Setelah Liu Ming menggenggam tinjunya, dia membuat gerakan dan terbang. Pada saat yang sama, Lu Meng dan Yin Se dari paviliun biduk juga berubah menjadi dua kelompok cahaya perak yang membumbung ke langit. Mereka datang sebelum dua utusan Istana Langit. Xuan Wu melirik mereka bertiga, mengangguk dan melambaikan lengan bajunya. Awan putih berukuran 60 meter membawa mereka berempat dan terbang menuju pulau raksasa di atasnya. Xuan Ying juga mengikuti di belakang dengan cahaya pelarian. Liu Ming hanya bisa melihat pemandangan putih di sekelilingnya, dan suara mendesing datang dari waktu ke waktu. Setelah tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan cahaya memudar, sebuah istana megah berdiri di depannya. Istana itu tidak terlalu besar, hanya setinggi 100 meter. Itu dibangun dengan marmer putih salju. Di bawah pantulan sinar matahari, seluruh istana bersinar dengan cahaya putih lembut yang redup. Sebelum Liu Ming dan dua lainnya bisa melihat beberapa kali lagi, Xuan Wu menjentikkan lengan bajunya, dan embusan angin mendorong mereka ke dalam istana. Bab 823, kembali. Di istana, sekelilingnya juga seputih salju. Seluruh aula itu melingkar. Ada 10 pilar raksasa di sekitar aula. Ada berbagai biskin yang diukir di pilar. Asap tebal putih keluar dari mulut para biskin, membuat seluruh lantai dipenuhi kabut seperti negeri dongeng. Di kursi utama di tengah aula, Pak Tua Tianhe dengan pakaian putih sedang duduk anggun dengan mata tertutup. Ada dua pelayan berusia 17 tahun dengan pakaian putih berdiri di sampingnya. Liu Ming tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual darinya sama sekali. Jika dia tidak menyaksikan Pak Tua Tian dia dengan mudah melenyapkan 3 monster alien, dia akan mengira orang tua itu hanyalah orang biasa. 3 ini adalah 3 teratas dalam uji coba ini. Pak Tua Tian dia perlahan membuka matanya, melirik mereka bertiga dan berkata dengan lemah. Melaporkan kepada yang lebih tua, ini adalah 3 orang ini. Xuan Wu, yang berada di samping mereka, segera membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat. Mereka dengan hormat membungkuk ke pembangkit tenaga listrik negara bagian mistik ini. Bahkan Lu Meng, yang tampaknya memberontak, menjadi sangat jujur di depan Pak Tua Tianhe. Kamu tidak perlu sopan. Karena Anda di sini, Anda adalah tamu Istana Langit. Kalian harus tahu bahwa 3 teratas dalam konvensi Tianmen dapat membuat permintaan yang masuk akal kepada Tianmen sebagai hadiah. Katakan padaku, apa yang kalian semua inginkan? Pak Tua Tian dia tersenyum tipis dan bertanya pada Liu Ming dan yang lainnya. Senior Tianhe, saya ingin seni mistik yang telah hilang, seni pemurnian pikiran, saya tidak tahu apakah permintaan ini masuk akal. Lu Meng tampaknya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Seni pemurnian pikiran. Ya, ini memang seni mistik yang telah hilang. Ini sangat membantu dalam memerangi iblis pikiran dan menerobos kemacetan. Permintaan ini sangat wajar. Anda pergi ke paviliun buku untuk mendapatkan seni pemurnian pikiran. Pak Tua Tian dia mengangguk dan memerintahkan seorang pelayan di samping. Pelayan Istana Langit segera membungkuk sedikit dan berjalan menuju bagian belakang aula utama. Tidak lama kemudian, pelayan itu kembali dengan sebuah buku kuno berwarna biru yang memiliki tanda emas di sampulnya dan menyerahkannya kepada pria berambut ungu itu. Begitu Lu Mengfang mengambil buku itu, tanda emas di permukaan buku itu tiba-tiba melintas, berubah menjadi cahaya keemasan yang melintas ke dahi pria berambut ungu itu. Lu Meng terkejut sesaat, tapi sepertinya dia langsung memahaminya. Seni mistik ini adalah hadiah untukmu sendiri, jadi ingatlah untuk tidak menyebarkannya. Setelah membaca buku ini, itu akan terbakar dengan sendirinya. Setelah itu, Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang seni ini, jika tidak, Anda akan diserang oleh pesona dalam buku ini, pikiranmu akan hancur. Pak Tua Tianhe berkata dengan santai. Junior mengerti. Pria berambut ungu itu masih memasukkan buku kuno ke dalam gelang penyimpanannya dengan wajah hormat, lalu dia mundur beberapa langkah. Orang berikutnya, Senior Tianhe, saya ingin pil Yuan kosong yang sempurna. Yin semaju beberapa langkah, mengedipkan mata dan berkata tanpa tergesa-gesa. Pil esensi virtual kelas sempurna. Meskipun pil ini sangat langka dan metode pemurnian telah lama hilang di benua langit tengah, kebetulan saya memiliki pil ini. Kualitasnya juga bisa sesuai permintaan Anda. Namun,
Pil ini hanya berguna bagi mereka yang memiliki fisik khusus, kan? Bagus. Murid dari Paviliun Biduk benar-benar memiliki bakat luar biasa. Pak Tua Tian dia tertawa kecil ketika mendengar kata-kata itu. Dia menerimanya. Dia langsung mengeluarkan botol zamrud kecil dan melemparkannya ke wanita berambut perak. Wanita berambut perak melepaskan cahaya perak dan menerima botolnya. Dia membuka tutup botol dan menyipitkan matanya untuk melihat ke dalam, dengan sedikit senyum di wajahnya yang dingin. Terima kasih, Senior Tian He, untuk pilnya. Wanita berambut perak menyimpan botol hijau zamrud, membungkuk padanya dan melangkah kembali ke sisi Lumeng. Kembalilah dan ingatkan Beidou Old Fool untuk tidak melupakan janjinya. Pak Tua Tian He melambaikan tangannya, lalu dia melirik Liu Ming. Senior, Junior ingin bertanya. Apakah Istana Langit memiliki metode pemurnian pengorbanan untuk kantong pedang atribut kekosongan? Liu Ming ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata. Dia ingin langsung bertanya pada Pak Tua Tian He apakah ada bahan kulit binatang yang kosong, tapi sekarang setelah dia mendapatkan bunga matahari hati yang terbakar, dia bisa mempelajari petunjuk kulit binatang kosong ini dari Penatua Tian setelah kembali. Karena ada kesempatan langka saat ini, dia mungkin juga menanyakan tentang metode pemurnian pengorbanan khusus dari kantong pedang atribut kekosongan. Meskipun dia masih bisa memperbaiki kantong pedang atribut kekosongan dengan bahan kulit binatang kosong, kualitas kantong pedang adalah dunia yang berbeda. Jika ada metode penyempurnaan untuk kantong pedang atribut void, itu secara alami dapat memaksimalkan atribut kantong pedang. Amplifikasi dan nutrisi pedang terbang bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Ketika pria berambut ungu dan wanita berambut perak mendengar ini, mereka semua melirik Liu Ming dengan heran. Aku memang tahu tentang kantong pedang atribut void, tapi untuk metode penyempurnaan, aku benar-benar tidak yakin. Tunggu sebentar, mata Pak Tua Tian He berkilat, lalu dia menginstruksikan pelayan di sampingnya dengan transmisi suara. Setelah pelayan itu membungkuk, dia berjalan ke belakang aula lagi. Melihat ini, Liu Ming sangat gembira. Dia awalnya ingin mencoba peruntungannya. Jika Pak Tua Tian He menolak permintaan ini, dia akan membuat permintaan lain. Dilihat dari nada suaranya, memang ada metode pemurnian pengorbanan khusus. Setelah menunggu setengah jam, pelayan Istana Langit perlahan berjalan keluar dari belakang aula utama, memegang nampan di tangannya. Ada slip batu giok putih di atasnya. Slip batu giok ini tampak biasa, tetapi Liu Ming masih bisa merasakan aura luar biasa dari roh yang pingsan. Lihat dan lihat apakah ini yang kamu butuhkan. Pak Tua Tian dia melirik slip batu giok putih di nampan, tetapi dia tidak mengambilnya. Dia dengan santai menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya putih membawa slip giok ke Liu Ming. Liu Ming mengambilnya dengan satu tangan dan membacanya dengan pikiran surgawi. Itu memang merekam metode pemurnian pengorbanan dari kantong pedang atribut void, tetapi metode ini sedikit berbeda dari metode biasa. Tidak hanya prosesnya yang cukup rumit, tetapi juga membutuhkan banyak bahan selain void biskin. Namun, dia tidak bisa menyaring bahan satu persatu untuk memastikan keaslian slip batu giok ini. Namun, Istana Langit dengan status setinggi itu pasti tidak akan menipu tiga besar konvensi Tianmen dengan slip batu giok palsu. Setelah Liu Ming berpikir seperti ini, dia memasukkan slip batu giok ke dalam cincin Sumeru dan berterima kasih kepada Pak Tua Tian He. Kamu tidak perlu sopan. Karena Anda semua sudah mendapatkan barang-barang yang Anda butuhkan, Xuan Wu akan mengirim Anda 3 orang. Pak Tua Tian dia memberi perintah seperti itu setelah tersenyum sedikit. Ya, Xuan Wu segera setuju, menjentikkan lengan bajunya, dan embusan angin sekali lagi membawa 3 orang keluar dari aula. Mereka terbang keluar dari pulau raksasa dan kembali ke kaki gunung salju. Ketika Liu Ming mendarat di tanah, ketika dia melihat ke belakang lagi, dia menemukan bahwa pulau raksasa yang semula di puncak gunung salju tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Pada saat berikutnya, celah panjang dan sempit tiba-tiba muncul di ruang angkasa. Pulau Tianmen berputar dan secara bertahap bergerak menuju celah di tengah suara gemuruh. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang belum pergi berhenti dan melihat ke puncak gunung salju. Ini menunjukkan bahwa konvensi Tianmen, yang akan diadakan setiap 800 tahun, akan segera berakhir. Setelah sekitar 10 menit, seluruh pulau benar-benar menghilang ke dalam celah, dan celah itu juga menutup seketika. Seluruh gunung salju kembali tenang sekali lagi seolah-olah pulau Tianmen ini belum pernah muncul sebelumnya. Liu Ming dari Sekte Taiking, aku ingat kamu.
Sayang sekali aku tidak bisa bertarung denganmu di alam rahasia ini, tapi aku yakin kau dan aku akan segera bertemu lagi. Lu Meng tiba-tiba menatap Liu Ming dari atas ke bawah, lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal bagi Liu Ming. Dia kemudian terbang menuju puncak gunung dalam cahaya ungu. Yin Se juga menilai Liu Ming dengan tatapan tertarik. Setengah perak menutupi setengah wajahnya di bawah angin gunung, membuat penampilannya terlihat buram. Setelah tertawa kecil, wanita itu juga berubah menjadi cahaya perak dan mengikuti di belakang cahaya ungu. Liu Ming sedikit mengernyit, tapi dia bahkan tidak repot-repot menebak apa yang dikatakan Lu Meng. Dia hanya melihat sekeliling dan memeriksa arah, lalu dia terbang menuju kamp sekte Taiking dalam cahaya kemasan. Setengah seperempat jam kemudian, paviliun sementara sekte Taiking dijauhkan di tengah suara gemuruh, lalu sebuah mobil terbang hijau raksasa melayang ke langit dan terbang menuju cakrawala. Setengah hari kemudian, di ruang rahasia mobil terbang raksasa. Pada saat ini, Liu Ming sedang duduk bersila dan memeriksa keuntungan di cincin Sumeru dengan pikiran surgawi dengan wajah puas. Meskipun konvensi Tianmen tiba-tiba berakhir lebih awal, keuntungannya tidak kecil. Terutama metode pemurnian pengorbanan khusus dari kantong pedang atribut Void, itu sangat berguna baginya. Selain itu, di alam rahasia Tianmen, bahan mayat biskin yang dia panen banyak di periode kristalisasi dan bahkan periode negara pelet Sudo. Ada tambang spiritual dan herbal yang tak terhitung jumlahnya. Ini saja bernilai setidaknya puluhan juta batu roh. Adapun pasir Sungai Bintang, itu adalah bahan tempa yang langka dan sangat baik. Itu sudah lama punah di benua langit tengah. Ini pasti akan berguna di masa depan penempaan. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat kotak kayu keperakan yang samar di cincin Sumeru, yang merupakan hadiah terakhir yang dia pilih dalam warisan. Liu Ming awalnya berencana untuk memeriksanya setelah meninggalkan tanah warisan, tetapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan 3 monster asing. Dia hanya punya waktu untuk memeriksanya sekarang. Bab 824, menjadi terkenal. Dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan kotak kayu yang diselimuti api perak dari cincin Sumeru, lalu dia menjentikkan kotak kayu itu dengan satu tangan. Angin sepoi-sepoi meniup api perak di atasnya, memperlihatkan sebuah kotak kayu perak. Setelah Liu Ming menepuk dengan satu tangan, kotak kayu perlahan terbuka. Lampu hijau menyala, dan sebuah buku tua ada di dalam kotak kayu. Permukaan buku ini bertuliskan pola roh perak samar yang sangat misterius. Tampaknya diberkati dengan semacam pesona, tetapi sekarang telah lama kehilangan kecemerlangannya. Sudut-sudutnya sedikit melengkung. Jelas, buku itu memiliki beberapa usia. Liu Ming hendak mengeluarkan buku itu dari kotak kayu dan membacanya dengan ama. Setelah beberapa saat, dia menutupnya dengan senyum masam dan memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu perak. Ini adalah teknik yang diturunkan dari zaman kuno. Itu disebut seni pikiran murni peri mistik. Dikatakan sebagai seni mistik harta karun dari istana Xiaoyao yang sebagian besar terdiri dari pembudidaya wanita. Itu sangat misterius dan sangat sulit untuk dipraktikkan, tetapi begitu berhasil dikultivasikan, kekuatannya secara alami luar biasa. Menurut buku itu, hanya 6 peri mistis di istana Xiaoyao yang dapat dipilih untuk mempraktikkan seni mistik ini. Setelah putaran seleksi, hanya 1 dari mereka yang bisa menjadi nyonya istana Xiaoyao, 5 sisanya akan dieksekusi dengan kejam. Cara aneh istana Xiaoyao ini terbukti. Istana Xiaoyao akhirnya menghilang di benua langit tengah karena suatu alasan, dan buku kuno ini diakuisisi oleh pemilik tanah warisan dan menjadi satu hadiah warisan. Meskipun seni mistik ini memiliki banyak asal, tidak ada gunanya bagi Liu Ming, karena metode ini dengan jelas dinyatakan di awal bahwa hanya seorang wanita dengan tubuh yin murni yang dapat mempraktikkannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia menyingkirkan kotak kayu perak untuk saat ini. Liu Ming juga melepaskan pikiran surgawi ke dalam tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Feier dan Xier sedang tidur pada saat ini, perlahan menyembuhkan luka mereka sambil mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dalam pertarungan sebelumnya dengan monster serangga neraka, meskipun dia tidak bisa melihat kelainan pada hewan peliharaan spiritualnya, dia kemudian menemukan bahwa mereka terkorosi oleh asam hijau di seluruh tubuh mereka. Untungnya, 2 hewan peliharaan spiritual ini sekarang telah maju ke tahap kristalisasi selanjutnya.
Mereka hanya perlu menyerap beberapa yin qi di kantong pemulihan jiwa dan memulihkan diri selama 1 tahun atau lebih untuk pulih ke kondisi puncak mereka. Setelah Liu Ming berpikir demikian, dia bermeditasi dengan tenang dengan mata tertutup. Konvensi Tianmen ini melelahkan secara mental dan fisik baginya. Dia bisa beristirahat dengan tenang ketika kembali ke Sekte Taiking. Beberapa senjata spiritual juga bisa dipelihara secara perlahan. Perjalanan kembali ke Sekte Taiking tidak panjang atau pendek. Beberapa bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Kecuali ketika dia harus keluar dari mobil terbang untuk mengambil susunan teleportasi, dia hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Selama periode itu, Long Yanfei mengunjunginya sekali. Mereka berbicara tentang situasi dan keuntungan di konferensi Tianmen. Selain pasir Sungai Bintang, inti biskin klan serangga neraka dan metode pemurnian dari kantong pedang atribut Void, dia pada dasarnya menceritakan segalanya padanya. Akibatnya, di bawah permintaan halus Long Yanfei, Liu Ming juga bertukar beberapa ramuan spiritual dengan dia. Bagaimanapun, sejauh yang dia ketahui, sebagian besar rumput roh ini akan ditukar dengan poin kontribusi atau batu roh setelah kembali. Oleh karena itu, selama nilainya tidak jauh berbeda, dia secara alami tidak akan menolak permintaan Long Yanfei. Bagaimanapun, wanita ini adalah keturunan dari Grandmaster Liu Yin. Di bawah kombinasi keadaan yang aneh, dia menghancurkan embrio pedang yang diturunkan oleh Grandmaster Liu Yin ke generasi masa depannya, jadi dia selalu merasa bersalah karenanya. Selain itu, Immortal Tian Ge juga mengunjunginya 2 kali. Dia tampaknya sangat memperhatikan Liu Ming selama percakapan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka kembali ke Pegunungan Seribu Roh di mana sekte berada. Liu Ming segera meminta untuk pergi dari Immortal Tian Ge dan terbang kembali ke rumah guanya. 3 hari kemudian, di aula di puncak utama Sekte Taiking. Liu Ming dan 6 murid lainnya yang telah kembali dengan selamat dari konvensi Tianmen berdiri di sana. Duduk di kedua sisi aula adalah penguasa puncak utama. Ada hampir 100 orang. Master Liu Ming, Yin Jiuling ada di barisan. Dia tampak bangga. Dia berbicara dengan Master Puncak Tianyin Sangren dari Puncak Piao Miao dengan suara rendah. Sebaliknya, di sudut lain, Master Emerald Cloud Peak yang bermarga Lu mengerutkan kening. Dia melirik Liu Ming dari waktu ke waktu, tapi wajahnya tidak terlalu bagus. Setiap tetua dan master, Anda pasti pernah mendengar bahwa dalam konferensi Tianmen ini, kami Sekte Taiking beruntung memenangkan tempat pertama dan telah mendapatkan banyak keberuntungan. Ini adalah berkat besar yang belum pernah terjadi selama hampir 10.000 tahun. Dengan keberuntungan ini, dalam beberapa ratus tahun ke depan, Sekte Taiking kita akan lebih makmur. Terima kasih kepada para tetua dan guru yang dapat mengajar murid-murid yang luar biasa seperti itu. Terutama Yin Jiuling dari Valen Tenang Peak. Liu Ming mampu bersinar di konvensi Tianmen dan mendapat peringkat 1, Anda pasti telah berusaha keras untuk melatihnya. Di atas kursi utama, Immortal Tian Ge dengan jubah kuning berkata sambil tersenyum. Membalas Master Sekte, Liu Ming berbakat dan rajin berkultivasi dengan susah payah. Benar-benar tidak mudah baginya untuk membuat kemajuan seperti itu hanya dalam beberapa dekade setelah bergabung dengan Sekte Taiking. Yin Jiuling buru-buru bangkit dan berkata dengan hormat, tetapi sedikit kegembiraan tidak bisa disembunyikan dari ekspresinya. Selain itu, penampilan Luo Tiancheng dan Long Yanfei dan murid lainnya juga cukup bagus. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi keberuntungan keseluruhan Sekte Taiking kami. Selanjutnya, saya akan memberikan penghargaan sesuai dengan kinerja di konvensi Tianmen. Puncak masing-masing dari murid yang diberikan juga akan mendapatkan lebih banyak persediaan setiap tahun. Immortal Tian Ge memberi isyarat kepada Yin Jiuling untuk duduk, dan dia berkata lagi. Terima kasih, Kepala Sekte. Liu Ming dan 6 orang lainnya membungkuk. Kemudian Liu Ming dan yang lainnya, di bawah gerakan Immortal Tian Ge, melangkah maju satu persatu untuk menerima hadiah. Setiap kali Immortal Tian Ge memanggil nama seseorang, ada seorang pelayan di samping yang menyajikan nampan. Ada jimat penyimpanan di nampan. Liu Ming dianugerahi 2 juta poin kontribusi sekte, beberapa botol ramuan yang dibutuhkan untuk periode kristalisasi, dan hak untuk memilih senjata spiritual yang luar biasa di sekte dan pil 5 ling yang memiliki efek tambahan tertentu pada kondensasi pelet nyata. Adapun 6 orang lainnya termasuk Luo Tiancheng dan Long Yanfei, kecuali poin kontribusi yang mereka dapatkan sedikit kurang dari Liu Ming,
yang hanya sekitar 1 juta, sisanya serupa. Namun, hanya 1 juta poin kontribusi ini yang merupakan kekayaan besar bagi murid batin biasa. Bahkan jika seseorang terus mengerjakan misi pemberitahuan batin pemberitahuan Xuan, dia membutuhkan 10 tahun untuk mengumpulkan poin seperti itu. Setelah Liu Ming dan yang lainnya menerima hadiah dari Immortal Tian Ge, mereka kembali ke rumah gua masing-masing. Karena penampilan luar biasa Liu Ming di konvensi Tianmen ini, reputasi dan popularitasnya di sekte telah meningkat sekali lagi. Setelah itu, meskipun Liu Ming tinggal di rumah guanya setiap hari untuk berlatih, banyak murid datang berkunjung dan menunjukkan niat baik. Meskipun dia tidak bisa menerima gangguan itu, dia menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, kesombongan akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Selama periode ini, beberapa tetua sekte dalam, yang optimis tentang dia, juga berturut-turut membiarkan murid-murid mereka mengirim beberapa ramuan dan senjata spiritual untuk mendorongnya, dan mereka mengundangnya untuk menjadi tamu di waktu luangnya. Mereka jelas berusaha merekrut Liu Ming ke puncak mereka. Liu Ming hanya bisa sementara menyetujui ini. Adapun apakah dia akan pergi berkunjung di masa depan, itu harus ditinggalkan untuk masa depan. Tapi dia sudah membuat keputusan dalam pikirannya untuk melakukan perjalanan panjang setelah pusat perhatian berakhir. Kalau tidak, kultivasinya pasti akan bermasalah jika dia tinggal lama di sini. Pada saat yang sama, di sebuah rumah gua di puncak Tianjian, ada suara siulan di udara. Pelangi hijau sepanjang 10 meter bergerak bolak-balik di dalam gua. Di bawah pelangi hijau, seorang pemuda berjubah brokat dengan wajah panjang dan sempit sedang duduk bersila dengan wajah muram. Pada saat ini, seorang wanita dengan sosok anggun dan wajah cantik masuk. Itu adalah Long Yanfei. Rekan muda magang Sa, guru telah memerintahkan bahwa kamu harus berhenti mengganggu Liu Ming karena urusan kakak muda magang Jia Lan di masa depan. Saya yakin Anda tahu perbedaan kekuatan Anda dengannya. Anda harus bekerja lebih keras dalam berkultivasi. Dengan bakatmu, bukan tidak mungkin untuk mengejarnya. Long Yanfei tersenyum dan berkata dengan lemah. Karena guru telah mengatakannya, saya secara alami memahami alasannya, aku tidak akan menyusahkan Liu Ming lagi. Setelah Sa Tongtian mengangkat kepalanya dan menatap Long Yanfei, dia menjawab dengan dingin dan terus berlatih sendiri. Adegan serupa juga terjadi di aula utama Illusion Vanish Peak. Tian Cheng, Fan Zheng, kalian berdua harus tahu kekuatan Liu Ming. Jangan memprovokasi pria ini mulai sekarang. Kalau tidak, jika Master Sekte menyalahkan Anda, saya tidak bisa menjelaskannya untuk Anda. Tuan Illusion Vanish Peak berkata perlahan. Murid patuh. Luo Tiancheng dalam jubah perak dan Fan Zheng saling memandang dengan enggan setelah mendengar kata-kata itu, dan mereka hanya bisa dengan jujur setuju. Pada saat yang sama, status puncak tenang yang jatuh, tempat Liu Ming berada, juga meningkat setelah berakhirnya konvensi Tianmen. The Valen Tenang Peak yang tidak memiliki banyak murid juga memperoleh sumber daya yang kaya dari sekte, menarik banyak murid untuk bergabung. Yin Jiuling dari Valen Serene Peak dan Piao Miao Peak Peak Master Tianyin Sangren semakin dekat dan dekat. Sepertinya mereka ingin bekerja sama sebagai satu. Liu Ming, yang merupakan tokoh inti dari semuanya, tidak tertarik padanya. Setelah menghadiri beberapa acara penting, dia tinggal di paviliun kitab suci dan tidak pernah keluar. Dia mulai membaca informasi tentang menangkap binatang kosong, dan buku-buku kuno lainnya tentang memecahkan masalah mengenai kemacetan. Setelah setengah bulan, Liu Ming keluar dari paviliun kitab suci. Dia memberi isyarat dan terbang menuju rumah gua Elder Tian di Valen Serene Peak. Bab 825, Amethyst Marten. Setelah setengah jam, di ruang tamu kecil berkabut abu-abu dari sebuah rumah gua, seorang pria dengan jejak udara hitam di sekujur tubuhnya duduk di kursi kayu, menatap kuncup bunga bulat dengan kelopak oranye di tangannya. Besar, ini benar-benar membakar hati bunga matahari. Kedewasaannya lebih tinggi dari yang kukira, lumayan. Jejak kepuasan melintas di mata pria itu saat dia tertawa. Beraninya murid melupakan tugas yang diberikan oleh junior Tian Guru, hanya saja, Liu Ming buru-buru menjawab. Tenang saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Keberadaan Void Biskin semuanya tercatat di peta ini, tetapi tempat itu sangat berbahaya, saya khawatir tidak mudah untuk mendapatkannya. Anda harus membuat lebih banyak persiapan sebelum berangkat. Petik 2. Selain itu, Biskin ini memiliki kultivasi real pellet state. Keponakan murid Liu harus berhati-hati.
Jangan terbunuh oleh biskin ini sebagai gantinya. Penatua Tian masih menatap ramuan spiritual di tangannya. Dia terus berkata tanpa melihat ke atas. Pada saat yang sama, dia membuang gulungan tua dengan tangan lain. Terima kasih, Junior Tian Guru telah mengingatkan. Liu Ming mengambil gulungan itu. Setelah memeriksanya dengan pikiran surgawi, dia dengan hati-hati menyimpannya di cincin Sumeru dan berterima kasih kepada Penatua Tian. Oke, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Setelah Penatua Tian mendapatkan ramuan spiritual, dia buru-buru memintanya untuk pergi seolah-olah dia tidak ingin diganggu. Melihat ini, Liu Ming meninggalkan rumah gua dengan bijaksana. Setelah itu, dia kembali ke rumah gua dan berkonsentrasi mempelajari peta di tangannya. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Selama periode ini, Jialan mengunjungi Liu Ming beberapa kali. Hanya saja mereka hanya bertukar beberapa pengalaman kultivasi, mereka pada dasarnya tidak berbicara tentang kontrak pernikahan. Setelah itu, dia pergi tanpa banyak bicara seolah-olah mereka benar-benar hanya teman biasa. Adegan-adegan ini, di mata mereka yang tidak tahu cerita lengkapnya, secara alami berpikir bahwa Liu Ming dan Jialan memiliki hubungan dekat. Wen An tidak berani memiliki niat apapun tentang Jialan lagi. Setiap kali dia melewati sekitar Valen Serene Peak dan Piao Miao Peak, dia akan langsung memutar daripada menghadap Liu Ming dan Jialan sama sekali. Pada hari ini, Liu Ming sekali lagi memeriksa situasi Xier dan Feier. Meskipun mereka telah pulih dari luka-luka mereka, aura mereka masih tampak sedikit lemah. Mereka kebanyakan tidur hampir sepanjang hari. Sepertinya mereka tidak bisa membantunya mencari makhluk kosong itu. Setelah beberapa pemikiran, Liu Ming memutuskan untuk menyimpan 2 di ruang rahasia rumah gua untuk membiarkan mereka menyembuhkan luka mereka. Dia dengan santai meminta mereka untuk membuka semua pesona di dalam dan di luar rumah gua, lalu dia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang. Beberapa bulan kemudian, di suatu tempat di barat laut benua langit tengah. Melihat sekeliling, tanah itu penuh dengan rerumputan tinggi. Ketika embusan angin bertiup, itu akan memiliki lapisan riak seperti air laut. Iklimnya sangat kering dan dingin. Di ujung padang rumput, ada barisan pegunungan besar berwarna merah tua yang memanjang hingga ke cakrawala. Di pintu masuk pasar tertentu di tepi gunung, cahaya keemasan mendarat, dan seorang pemuda berjubah hijau muncul dari sana. Setelah melirik beberapa penjaga di dekatnya, dia berjalan keluar dari barisan teleportasi tanpa repot dan berjalan ke jalan terdekat. Pemuda ini adalah Liu Ming. Menurut peta yang diberikan oleh Penatua Tian, dia tiba di sini melalui selusin teleportasi beberapa bulan kemudian. Dia menemukan bahwa pegunungan ini sangat besar. Ada beberapa tanah berbahaya dengan racun. Bahkan jika dia memiliki peta, tidak akan mudah untuk menemukan atribut kosong biskin ini. Untungnya, sebelum dia berangkat, dia membaca dari catatan sekte bahwa di area di mana Void Biskin muncul, seringkali disertai dengan ametis Marten Biskin yang langka. Ia lahir dengan indera penciuman yang luar biasa, dan ia sangat menyukai aroma yang dipancarkan oleh atribut kekosongan biskin, yang dapat dirasakan oleh manusia. Oleh karena itu, ini bisa membantu dalam melacak Void Biskin. Meskipun budidaya ametis Marten relatif rendah, itu pemalu dan licik. Itu memiliki beberapa cara misterius untuk bersembunyi dan menyelamatkan dirinya sendiri, jadi tidak mudah untuk menangkapnya. Selain itu, panjang tubuh cerpelai kecubung hanya setengah kaki, dan penampilannya cukup lucu. Rambutnya akan memancarkan cahaya ungu samar di bawah sinar matahari, yang terlihat sangat indah. Jadi, itu sangat populer di kalangan pembudidaya wanita. Beberapa murid perempuan dari keluarga bangsawan bahkan bangga memelihara Marten kecubung sebagai hewan peliharaan spiritual. Alhasil, begitu ametis Marten beredar di pasaran, akan dibeli oleh banyak pembudidaya wanita dengan harga tinggi, sehingga semakin sulit untuk dilihat. Setengah bulan yang lalu, Liu Ming bertanya bahwa ada toko bernama, Toko Hundred Hun, di pasar ini, yang telah menjual ametis Marten berkali-kali, jadi dia segera bergegas ke sini tanpa henti. Tidak ada sekte atau keluarga besar di dekat pasar ini, jadi tidak terlalu banyak orang di pasar ini. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya peringkat rendah dengan hanya tahap utusan roh dan keadaan kondensasi. Terkadang, beberapa orang yang mengenakan kostum sekte atau kostum keluarga bisa terlihat. Oleh karena itu, agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu, ia mengenakan jubah hijau normal dan menekan kultivasinya sendiri ke tahap awal periode kristalisasi.
Liu Ming berjalan berkeliling dan berhenti di depan sebuah toko kayu setinggi 50 meter di persimpangan dua jalan. Di luar jendela toko, ada bendera segitiga putih yang tergantung, dan tiga karakter lakuer hitam yang sedikit bengkok dari toko Hundred Hun terlihat jelas. Setelah Liu Ming melihatnya, dia masuk tanpa ragu-ragu. Begitu dia masuk ke toko, seorang pria tinggi dan berotot berpakaian kulit harimau dan sepatu bot ular menyambutnya. Selamat datang di toko kecil kami, senior. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Pria berotot itu melirik Liu Ming dan bertanya sambil menangkupkan tinjunya dengan tergesa-gesa. Aku dengar kamu sering menjual ametis marten di sini, apakah kamu masih memilikinya sekarang? Liu Ming melirik berbagai bahan kulit binatang yang tergantung di toko, dan dia bertanya langsung. Ametis marten ini memang telah dijual di toko kami, tapi biskin ini tidak mudah ditangkap. Mendengar ini, pria berotot itu tiba-tiba sedikit ragu sebelum berbisik kembali. Apa yang harus disembunyikan? Selama Anda memiliki binatang ini, saya tidak akan membayar Anda lebih sedikit batu roh. Liu Ming senang, tapi dia mendengus dan berkata dengan dingin. Jangan tersinggung senior, kami tidak memiliki kulit binatang seperti itu di sini, tetapi saya mendengar dari teman saya bahwa dia telah menangkap satu. Seharusnya belum dijual. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Saya akan pergi dan bertanya sekarang. Pria berotot itu hanya berada di tahap awal periode kondensasi. Setelah Liu Ming meliriknya, dia langsung menjawab tanpa berpikir. Aku hanya akan menunggu di sini. Setelah kesepakatan selesai, saya secara alami akan memberi Anda hadiah Anda. Liu Ming berkata tanpa berpikir. Mendengar kata-kata itu, pria berotot itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu dia berjalan ke ruang rahasia di belakang toko. Faktanya, Liu Ming telah menanyakan tentang detail toko 100 perburuan. Pemiliknya bukan orang yang baik. Bahan langka dan kulit binatang itu tidak disimpan di toko. Mereka sering menggunakan alasan seperti kehabisan stok sementara dan tak ternilai harganya untuk menaikkan harga demi keuntungan besar. Yang disebut teman itu hanya retorika. Tapi selama Liu Ming bisa membeli marten ametis, dia tidak peduli dengan batu roh kecil ini. Setelah beberapa saat, pria berotot itu berjalan keluar dari ruang rahasia dan berkata dengan senyum di wajahnya. Senior, kakakku memang memiliki marten batu kecubung di tangannya. Dia bersedia menjualnya ke senior dengan harga rendah 500.000 batu roh. Itu bukan di pasar tetapi di rumah guanya. 500.000 batu roh. Wajah Liu Ming tiba-tiba berubah suram ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melirik pria berotot itu dengan dingin. Harga ini jauh dari 200.000 batu roh yang dia tanyakan sebelumnya. Senior tidak tahu bahwa tidak banyak ametis martens sejak awal, dan dia tinggal di area berbahaya di mana Void Biskin muncul. 5 orang sering harus menunggu beberapa bulan sebelum berhasil menangkap satu. Tetapi jika senior benar-benar menginginkannya, saya dapat memberi Anda diskon atas nama teman saya. Bagaimana dengan 400.000 batu roh? Perlakukan saja 100.000 batu roh sebagai hadiah dari teman saya. Saya harap senior bisa lebih sering mengunjungi toko kami. Pria berotot itu berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku terlalu malas untuk bernegosiasi denganmu. 400.000 itu. Berapa lama temanmu bisa mengirim cerpelai batu kecubung ini? Liu Ming bertanya sengit dengan alis terangkat. Teman saya tinggal di pegunungan terdekat, dan senior dapat mengambilnya dalam 3 hari. Pria berotot itu menjawab dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Oke, aku akan kembali dalam 3 hari. Hehe, kalau aku tidak melihat kulit binatang itu. Setelah Liu Ming melontarkan komentar kejam, dia berjalan keluar dari toko. Ketika penjaga toko berotot mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Setelah Liu Ming meninggalkan toko, dia secara acak menemukan penginapan di dekatnya dan tinggal sementara. Dia kemudian melintas dan kembali ke penginapan lain yang dia pesan sebelumnya. Tepat ketika dia meninggalkan toko 100 perburuan, seorang kultivator tampan dengan pakaian putih masuk ke toko. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Kami memiliki semua jenis bahan yang berhubungan dengan kulit binatang di toko ini. Pria berotot itu bergegas maju dan berkata sambil tersenyum. Apakah ada marten ametis? Kultivator dengan pakaian putih bertanya dengan lugas tanpa berbicara omong kosong. Ini, maaf mengecewakanmu, Tuan. Hanya ada satu ametis marten di toko kami. Itu dipesan oleh senior periode kristalisasi pagi ini. Mendengar ini,
Pria berotot itu tertegun sejenak. Hanya senior periode kristalisasi belaka, lalu apa aku? Kamu benar-benar tidak peka. Kultivator dengan pakaian putih tampak tegas setelah mendengar ini. Boom, aura kuat dari Real Pellet State terpancar tanpa syarat. Bagaimana mungkin pria berotot dari negara kondensasi menerima tekanan spiritual seperti itu? Dia duduk di tanah dengan wajah tanpa darah. Bab 826, bertanding. Ya, junior benar-benar tidak peka. Saya tidak tahu senior adalah negara pelet nyata. The Amethyst Marten, teman saya akan mengirimkannya lebih dari 3 hari kemudian. Senior hanya harus datang ke sini untuk mengambilnya. Harganya hanya 600.000 batu roh. Namun, periode kristalisasi, pria berotot itu hampir pingsan di tanah dan berkata dengan gemetar, tetapi dia menaikkan harganya banyak. Batu roh tidak masalah. Adapun junior periode kristalisasi, biarkan dia datang kepadaku. Tetapi jika Anda berbohong kepada saya akan mengejar Anda bahkan sampai ke ujung dunia. Setelah pembudidaya dengan pakaian putih selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan meninggalkan toko. Pria berotot itu terhuyung-huyung sambil berdiri, dan dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia telah melakukan bisnis di pasar kecil ini selama lebih dari 10 tahun, dan dia telah melihat banyak pembudidaya peringkat tinggi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pembudidaya negara pelet nyata yang membuatnya merasa sangat mengerikan. Tapi bagaimanapun juga, dia dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas. Setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya. Dengan pembangkit tenaga listrik Real Pellet State ini sebagai pendukung, dia secara alami tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan Liu Ming sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Liu Ming datang ke toko 100 perburuan lagi sesuai jadwal. Begitu dia melangkah ke toko, dia melihat pria berotot itu menyambutnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Senior, kamu terlambat. Sekitar setengah jam yang lalu, seorang senior dengan pakaian putih tiba-tiba datang ke toko dan meminta Marten Amethyst. Saya mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu, dan itu sudah dipesan oleh Anda. Siapa yang tahu bahwa senior berpakaian putih ini ingin secara paksa mengambil Marten Amethyst? Petik 2. Ketika pria berotot itu membicarakan hal ini, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Liu Ming sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi aura dingin muncul saat wajahnya berubah muram. Pria berotot itu menggigil dan buru-buru mengeluarkan jimat ungu, memberikannya padanya. Tapi senior, saya melakukan sesuatu pada Marten Amethyst. Jimat batu kecubung ini dibuat oleh teman saya. Itu dibuat untuk berjaga-jaga jika Amethyst Marten melarikan diri. Ini memiliki setetes darah Amethyst Marten. Jimat ini dapat merasakannya dalam jarak ribuan mil. Orang itu baru saja pergi selama setengah jam. Dengan kemampuan senior, Anda mungkin bisa mengejar ketinggalan dengan orang ini. Petik 2. Kamu punya banyak brankas yang gagal. Jika jimat ini efektif, tidak apa-apa. Jika saya tidak menemukan orang itu, Anda harus berdoa untuk diri sendiri. Liu Ming melirik pria berotot itu, lalu dia mengambil jimat ungu, membuat pernyataan ini dan berjalan keluar. Beraninya aku menipu senior, kata-kata pria berotot itu buru-buru menjelaskan untuk dirinya sendiri. Liu Ming mendengus dalam pikirannya, dan dia langsung terbang. Saat ini bukan waktunya untuk peduli dengan pria berotot ini. Yang paling penting adalah menemukan Amethyst Marten terlebih dahulu. Di udara, dia melepaskan kekuatan spiritual ke dalam jimat ungu. Tiba-tiba, seluruh jimat bersinar dengan cahaya ungu, kemudian berubah menjadi panah yang mengarah ke timur pegunungan. Liu Ming secara alami mengerti apa artinya ini, dan dia segera bergerak ke arah. Di dalam toko, pria berotot itu samar-samar merasa bahwa Liu Ming telah pergi, jadi dia buru-buru menutup toko dan meninggalkan pasar dengan tenang. Setelah 10 menit, Liu Ming mengikuti panduan jimat dan datang ke jalan di tengah pasar. Di ujung jalan, di depan toko skala besar yang menjual peralatan arai, Liu Ming melintas dan melihat kultivator yang sesuai dengan deskripsi pria berotot itu. Benar saja, orang ini berpakaian putih, melihat satu set peralatan arai di toko dengan senang hati. Liu Ming melepaskan pikiran surgawinya, dan hatinya sedikit tenggelam. Lawan ternyata berada di tahap awal Real Pellet State, tapi auranya sedikit tidak stabil. Dia sepertinya baru saja maju belum lama ini. Penjaga toko, saya akan mengambil semua ini sekarang. Kemasi mereka terlebih dahulu.
Seseorang akan datang untuk membayar dan mengambil barangnya nanti. Aku punya teman yang mencariku sekarang. Pada saat ini, pembudidaya jubah putih tampaknya memahami niat Liu Ming. Dia meliriknya, meletakkan peralatan dengan perubahan ekspresi dan berkata tanpa tergesa-gesa. Liu Ming menyipitkan mata, dan dia tidak terlalu terkejut. Dia berkata tanpa basa-basi. Sepertinya Tuan tahu mengapa aku di sini. Jika itu masalahnya, serahkan Marten kecubung itu. Apakah saya buta? Periode kristalisasi berani begitu sombong. Namun, saya bukan pengganggu. Saya memiliki penggunaan yang bagus untuk ametis Marten. Ketika saya selesai menggunakannya, Anda bisa datang kepada saya lagi. Kultivator dengan pakaian putih sedikit terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Berikan padaku jika sudah selesai. Anda pikir saya anak berusia 3 tahun. Liu Ming tergerak di dalam hatinya, tetapi dia menjawab dengan tenang. Oh, sepertinya kamu sepertinya tidak mau. Kultivator dengan pakaian putih menahan senyumnya dan tiba-tiba melangkah maju. Boom, aura menakutkan dari Real Pellet State segera meluncur keluar dari pembudidaya dengan pakaian putih. Rak-rak dengan barang-barang di kedua sisi toko terpengaruh. Mereka memancarkan tirai cahaya berwarna-warni dan pecah satu demi satu. Meskipun penjaga toko dan 2 staf tidak menghadapi aura secara langsung, mereka masih buru-buru mundur karena kaget. Liu Ming hanya mengangkat alisnya menghadapi aura menakutkan seperti itu. Setelah gas hitam keluar, dia menahan tekanan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat ini, pembudidaya dengan pakaian putih sedikit terkejut. Setelah melirik Liu Ming lagi, dia mendengus dan berkata, "Aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu berani. Ternyata Anda juga seorang pembudidaya negara pelet nyata. Caramu menyembunyikan aura cukup misterius. Bahkan aku ditipu olehmu. Terlepas dari apakah aku Real Pellet State atau tidak, aku butuh penjelasan untukmu mencuri ametis Marten yang aku pesan dulu." Liu Ming tanpa ekspresi. Penjelasan. Sangat bagus, mari kita lakukan dengan cara ini. Pada saat ini besok, bagaimana kalau Anda dan saya memiliki pertandingan di Baixi Peak 50 mil jauhnya? Jika kamu menang, aku akan menyerahkan Marten kecubung ini. Setelah mata pembudidaya pakaian putih berubah sedikit, dia tiba-tiba berkata sambil mencibir. Puncak Baixi. Mata Liu Ming berkedip. Jangan khawatir, aku bukan orang tanpa latar belakang. Saya tidak akan pernah merusak nama saya dan menyelinap pergi. Selain itu, karena Anda dapat melacak saya di sini, Anda harus memiliki cara untuk menemukan saya lagi. Penjaga toko, ini adalah kompensasi atas kerusakan di tokomu. Setelah pembudidaya dengan pakaian putih menambahkan dengan acuh tak acuh, dia melemparkan batu kristal kelas atas ke penjaga toko dan berjalan keluar pintu dengan angkuh. Liu Ming dengan dingin melihat orang itu pergi, tapi dia tidak bermaksud menghentikannya. Setelah berpikir sebentar, dia membuat senyum minta maaf kepada penjaga toko dan meninggalkan toko. Dia kembali ke penginapan dan mengeluarkan jimat ungu lagi. Setelah memeriksa apakah masih ada reaksi, dia segera bermeditasi di kamar untuk beristirahat. Di pagi hari kedua, di satu sisi gunung besar yang jaraknya puluhan mil, Liu Ming tingginya ribuan kaki di udara. Dia samar-samar memperhatikan langit di sisi lain gunung. Kultivator berpakaian putih ini juga datang sesuai jadwal, tetapi yang tidak diharapkan Liu Ming adalah pria ini tidak datang sendiri. Ada seorang lelaki tua lain berjubah emas yang agak gemuk dan tampak berusia sekitar 40 tahun. Meskipun lelaki tua itu hanya pada tahap awal Real Pellet State, dari aura samar yang terpancar dari tubuhnya, dia jelas jauh lebih kuat daripada pembudidaya dengan pakaian putih. Saya di sini untuk memperjuangkan kepemilikan ametis Marten dengan Anda, tetapi Anda mengundang orang lain. Apa yang Anda maksud dengan ini? Liu Ming bertanya dengan dingin di matanya. Tuan pasti salah paham. Saya hanya menemani Master Sekte Muda untuk menonton pertempuran. Saya tidak akan ikut campur dalam pertandingan Anda. Pria tua gemuk itu tertawa kecil, lalu dia mundur ke puncak gunung lain dalam sekejap dan duduk bersila. Tuan Sekte Muda, Liu Ming mengerutkan kening ketika dia mendengar lelaki tua itu memanggil pembudidaya dengan pakaian putih. Karena semua orang telah tiba, tidak perlu bicara omong kosong, biarkan pertempuran ini menentukan kepemilikan ametis Marten. Kultivator putih mendengus dingin, lalu dia mengangkat lengannya dan melepaskan cahaya putih. Dalam cahaya putih adalah senjata spiritual jarum terbang putih susu dengan cahaya kristal redup. Samar-samar terlihat bahwa pola roh setidaknya 30 lapisan.
Itu adalah senjata spiritual yang luar biasa. Wajah Liu Ming berubah suram. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya, lalu arus hangat mengalir ke tangannya saat dia mengangkat satu jari. Puff! Sebuah ki pedang spiral emas diluncurkan dari ujung jari. Itu melintas dan mengenai jarum terbang dalam cahaya putih. Dengan suara keras, sekelompok bola cahaya putih keemasan meledak di udara, menyebabkan lingkaran gelombang udara berguling. Benar saja, kamu bukan pembudidaya periode kristalisasi biasa. Ini menarik. Ketika pembudidaya berpakaian putih melihat ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saat dia melambaikan lengan bajunya, kabut putih menghilangkan gelombang udara yang mengepul. Dia mengangkat lengan lain pada saat yang sama. Dengan beberapa swoosh, lebih dari selusin lampu putih diluncurkan. Mereka terbang di udara seperti benang menuju Liu Ming. Pria ini menggunakan begitu banyak senjata spiritual jarum terbang yang luar biasa sebagai senjata spiritual sekali pakai. Liu Ming melihat gaya bertarung ini untuk pertama kalinya, dan dia langsung terpana. Namun, Liu Ming memiliki banyak pengalaman tempur. Dia mengangkat tangannya, dan perisai kuning kecil muncul di hadapannya, lalu menjadi berukuran puluhan meter. Setelah kilatan lain, bayangan bukit kuning terlihat samar-samar di permukaan perisai besar. Saat berikutnya, semburan suara berderak terus datang dari hantu bukit, dan perisai bumi tebal juga sedikit bergetar. Bab 827, Proposal untuk bergandengan tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pembudidaya dengan pakaian putih terus mengucapkan kata, ledakan, kelompok bola putih pecah di depan perisai bumi tebal. Gelombang kejut yang mencengangkan menyebar. Permukaan tebal Earth Shield juga menyala liar dengan cahaya kuning. Di bawah pemboman begitu banyak senjata spiritual yang luar biasa, itu juga tampak seperti akan runtuh. Melihat ini, Liu Ming segera mengambil langkah maju, memegang perisai bumi tebal dengan satu tangan. Dia melantunkan dan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Permukaan tebal Earth Shield tiba-tiba meledak menjadi cahaya kuning. Boom! Bayangan bukit muncul dari permukaan perisai raksasa. Ukurannya menjadi 400 meter. Suara keras terjadi. Gelombang jarum terbang putih lainnya meledak lagi, tetapi bayangan bukit kuning itu sekuat batu. Melihat ini, pembudidaya dengan pakaian putih mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya lagi, meluncurkan cahaya putih pekat lainnya dari lengan bajunya. Tiba-tiba, setengah dari langit ditutupi oleh cahaya putih. Semua ledakan. Dia mengerang, lalu bola cahaya putih pekat meledak dan bergabung menjadi matahari putih raksasa, benar-benar membanjiri seluruh fantasi bukit. Suara gemuruh datang. Dalam cahaya putih, bukit kuning kecil tiba-tiba runtuh, dan cahaya putih menyebar. Cahaya kuning memantul kembali dari bola cahaya putih, yang merupakan perisai bumi tebal yang telah kehilangan auranya. Namun, tepat setelah cahaya putih memudar, Liu Ming berdiri di sana tanpa bergerak. Ada lapisan gas hitam yang menggelinding di sekelilingnya, mengusir gelombang udara yang tersisa. Liu Ming menjauhkan tebal Earth Shield dan berkata dengan ringan. Kamu tidak benar-benar memiliki gerakan ini kan? Jika Anda tidak memiliki langkah lain, saya akan kecewa dalam pertempuran ini. Petik 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, kulit kultivator berpakaian putih tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pria tua gemuk yang menonton pertempuran di gunung terdekat juga sedikit mengernyit. Betapa sombongnya. Ambil langkahku selanjutnya. Kultivator berpakaian putih tertawa marah. Dia mengeluarkan gulungan bercat kuning, melemparkannya ke atas dan meluncurkan simbol ke dalamnya. Gulungan lukisan terbuka di udara, dan ada seekor harimau putih raksasa yang hidup di lukisan itu, setengah berlutut di depan matahari yang terik di atasnya. Kultivator dengan pakaian putih mengubah gerakannya terus-menerus dan mengetuk jari. Sebuah rune emas melintas dan dicetak pada lukisan itu. Raungan harimau keluar. Ketika matahari yang terik penuh dengan cahaya merah, harimau putih raksasa tiba-tiba melompat keluar dari gulungan yang dicat dengan tendangan. Itu tumbuh hingga ukuran 60 meter. Dapat dilihat dengan jelas bahwa harimau itu tampak putih, tetapi ada pola roh hitam yang saling silang jauh di dalam bulunya. Di sepasang mata raksasa ada dua api emas, tampak megah. Begitu harimau ini muncul, ia mengaum dan menerkam Liu Ming. Begitu Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, dia merasakan aura yang menakutkan. Dia segera mengetuk dahinya dengan jari.
Swoosh, pedang terbang emas 2 kaki 8 inci ditembakkan, dan itu berubah menjadi pelangi emas sepanjang 100 meter setelah suara yang jernih. Harimau putih itu mengaum dan mengayunkan 2 cakar depannya, meluncurkan bayangan cakar emas yang lebat ke pelangi emas. Puff! Petik 2. Pelangi emas langsung menembus lapisan bayangan cakar dan harimau putih juga. Semburan halo putih datang. Harimau raksasa putih itu tiba-tiba berhenti di udara, lalu meratap, dan helaian sutra putih keluar dari sekujur tubuhnya. Bang! Petik 2. Harimau raksasa putih itu meledak dan menghilang menjadi kabut putih. Pada saat yang sama, gulungan yang dicat di depan pembudidaya dengan pakaian putih berubah menjadi abu. Pelangi emas berguling ke arah pembudidaya dengan pakaian putih. Mencari kematian? Beraninya kau menghancurkan White Tiger Prying Sun Scrollku dengan pedang terbang. Kultivator dengan pakaian putih sangat marah. Alih-alih menghindar, senjata spiritual lonceng hijau kecil muncul di tangannya. Sebelum dia bisa melantunkan, cahaya abu-abu menghantam pelangi emas. Dengan suara keras, pedang terbang emas itu melesat mundur. Itu adalah palu perak kecil dalam cahaya abu-abu. Itu adalah pria gemuk yang awalnya menonton pertempuran tiba-tiba melemparkan benda ini, menghalangi teknik pengendalian pedang Liu Ming. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia melambaikan satu tangan dan mengingat Void Sword. Saat berikutnya, sosok lelaki tua gemuk di puncak gunung lainnya muncul dengan senyum di antara Liu Ming dan pembudidaya dengan pakaian putih. Kamu bergerak pada saat ini, apakah kamu berdua mencoba melawanku? Liu Ming melirik lelaki tua gemuk itu dan bertanya dengan kosong, tetapi pedang terbang emas di depannya mulai sedikit bergetar dan mengeluarkan suara berdengung rendah. Kultivator dengan pakaian putih jelas tidak puas meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Haha, Pak salah paham. Saya baru saja melihat bahwa keterampilan pedang terbang Anda terlalu kuat, jadi saya ingin membujuk Anda untuk menghentikan pertarungan. Pria tua gemuk itu tersenyum dan membungkuk pada Liu Ming. Penatua Huang, jika Anda dan saya bekerja sama, tidak bisakah kita berurusan dengan orang ini? Mengapa Anda ingin membujuknya sebagai gantinya? Kultivator berpakaian putih menjadi sedikit marah, dan dia bertanya dengan tatapan tajam. Tuan muda, tolong jangan cemas. Saya punya alasan sendiri. Apakah Tuan memiliki atribut kekosongan pedang terbang roh sejati? Pria tua gemuk itu menoleh ke arah pembudidaya dengan pakaian putih dan mengisyaratkan dia sebelum bertanya pada Liu Ming dengan tenang. Ya, jadi apa? Liu Ming terkejut, tetapi dia bertanya dengan acuh tak acuh. Jika saya tidak salah, karena Tuan menginginkan Marten kecubung ini, Anda pasti memiliki tujuan yang sama dengan kami, yaitu kulit binatang kosong yang tersembunyi di kedalaman pegunungan ini kan? Penatua Huang berkata sambil tersenyum. Kamu di sini juga untuk Void Biskin. Meskipun Liu Ming samar-samar menebak di dalam hatinya, dia masih sedikit terkejut setelah mendengarnya. Ya, karena tujuan kita sama, mengapa tidak bergandengan tangan untuk memburu Void Biskin daripada bertarung di sini? Pria tua gemuk itu berkata terus terang. Liu Ming mengerutkan bibirnya dan tidak segera mengatakan apa-apa. Dia menunjukkan ekspresi termenung. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu terus membujuk. Tuan adalah orang yang cerdas. Setelah pertandingan tadi, kamu seharusnya memperhatikan bahwa Tuan mudaku memiliki banyak senjata spiritual, jadi tidak mudah bagimu untuk mengalahkannya. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan, akan sulit untuk memburu kulit binatang kosong ini. Karena Tuan sudah ada di sini, Anda pasti sudah tahu bahwa Void Biskin memiliki kultivasi Real Pellet Stat, dan satu-satunya ketergantungan Anda adalah pedang terbang atribut Void ini kan? Kami telah menyiapkan beberapa senjata spiritual yang membantu dalam berburu kulit binatang kosong ini. Jika kita bergandengan tangan, peluang mendapatkannya secara alami akan meningkat. Petik 2. Oh, jika kita bekerja sama seperti yang kamu katakan, bagaimana kita membagi Void Biskin pada akhirnya? Liu Ming bertanya setelah matanya berkedip beberapa kali. Seperti yang dikatakan pihak lain, teknik Void Escape bakat Void Biskin adalah hal yang sangat dia khawatirkan. Meskipun dia memiliki Void Sword, dia masih tidak yakin bahwa dia bisa menyelesaikan teknik melarikan diri dari Biskin ini. Butuh begitu banyak upaya baginya untuk mengetahui bahwa ada kulit rusa yang harum di sini. Jika dipaksa untuk meninggalkan sarangnya dan bersembunyi di tempat lain, ini akan menjadi skenario terburuk baginya. Selain itu, menangkap rusa wangi yang hampa ini masih membutuhkan beberapa peralatan dupa dan susunan yang dibuat khusus.
Dilihat dari kata-kata mereka, mereka seharusnya sudah bersiap untuk itu. Jika dia bekerja sama dengan mereka, itu bisa menghemat banyak waktu dan biaya. Binatang kosong ini sebenarnya hanya percobaan setelah Master Sekte Mudaku pertama kali memasuki Real Pellet State. Dia tidak benar-benar membutuhkan bahan kulit binatang yang kosong. Saya dapat membuat keputusan atas nama Tuan Sekte Muda saya untuk membagi bahan kulit binatang kosong menjadi 2, bagaimana dengan itu? Adapun pelet biskin, jika Tuan bersedia memberikannya kepada kami tentu saja akan memberikan batu roh yang sesuai sebagai kompensasi. Pria tua gemuk itu mendengar bahwa Liu Ming tergerak, dan dia dengan cepat melamar lagi dengan senang hati. Setelah berbicara, dia melihat pembudidaya dengan pakaian putih tidak jauh lagi dengan mata bertanya. Kultivator dengan pakaian putih tampak acuh tak acuh pada saat ini, sepertinya menyetujui usulan lelaki tua gemuk itu. Liu Ming melihat semua ini di matanya. Dia dengan cepat memikirkan proposal ini dengan wajah tenang. Meskipun tubuh dari kulit rusa wangi yang hampa hanya berukuran sekitar 10 meter, menurut metode pemurnian pengorbanan khusus, hanya 1/10 dari kulitnya yang cukup untuk membuat kantong pedang atribut kekosongan. Adapun pelet biskin, dia awalnya berencana untuk menjualnya dengan harga tinggi setelah itu. Kalau begitu, itu wajar. Oke, mari kita bergabung untuk sekali ini. Liu Ming akhirnya menghela nafas dan mengangguk setelah mempertimbangkannya sebentar. Baiklah, jika kamu dan kami bekerja sama, kulit binatang kosong secara alami ada di dalam tas. Izinkan saya memperkenalkan sekali lagi. Ini adalah Feng Qingmo, ketua sekte muda dari sekte giok emas kami. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Penatua Huang tertawa dan muncul di sebelah pembudidaya dengan pakaian putih, lalu dia memperkenalkan Liu Ming. Meskipun pembudidaya berpakaian putih sedikit enggan, dia masih menyingkirkan senjata spiritual lonceng kecil dan menangkupkan tinjunya ke Liu Ming. Bab 828, Sekte Giok Emas. Ternyata itu adalah teman dari Sekte Giok Emas. Nama keluarga saya Liu, hanya seorang kultivator biasa. Liu Ming menjawab dengan samar. Liu Ming memang pernah mendengar tentang Sekte Giok Emas sebelumnya. Meskipun sekte ini tidak dapat dibandingkan dengan sekte super besar seperti Sekte Taikang, ia juga memiliki sejarah 10.000 tahun. Tidak aneh bagi master sekte mudanya untuk mencapai negara pelet nyata. Sekte ini terkenal melakukan bisnis untuk berbagai sumber obat spiritual di benua langit tengah. Beberapa obat spiritual dan barang-barang yang langka di dunia luar umumnya dapat ditemukan di sekte ini selama pembeli mampu membayar harga yang cukup. Bahkan ada desas-desus bahwa sekte ini memiliki lebih banyak sumber daya khusus daripada 4 sekte kuno dan 8 keluarga besar. Selain itu, ada juga desas-desus bahwa sekte ini sebenarnya adalah cabang dari kekuatan tersembunyi, sehingga berani memperluas ruang lingkup bisnisnya ke seluruh benua langit tengah dan bertahan untuk waktu yang lama. Sekarang kita berkenalan, 2 hari kemudian, mari kita bertemu di sini dan memulai pencarian The Void Biskin. Penatua Huang berkata sambil tersenyum. 2 hari kemudian, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, mengapa kita tidak pergi sekarang? Jika kita menunggu 2 hari lagi, saya khawatir akan terjadi perubahan. Mata Liu Ming berkedip, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu-ragu. Apa? Pergi sekarang? Wajah kultivator dengan pakaian putih sedikit berubah. Tentu saja, tidak apa-apa untuk pergi sekarang. Setelah sedikit terkejut, Penatua Huang benar-benar menyetujuinya. Elder Huang, wajah kultivator dengan pakaian putih itu tenggelam. Tetapi saat berikutnya, lelaki tua gemuk itu mengirim beberapa patah kata ke arahnya. Setelah mendengarkan, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia memandang Liu Ming, mengangguk dan mengubah kata-katanya. Karena Tuan Liu sangat cemas tentang kulit binatang kosong, meskipun saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, saya dapat menanganinya setelah itu. Kultivator dengan pakaian putih menamparkan tas kain yang agak halus di pinggangnya dengan satu tangan. Kabut ungu muncul. Itu berubah menjadi marten ungu kecil sepanjang setengah kaki di udara. Liu Ming mengangkat alisnya. Biskin ini umumnya tidak berbeda dengan deskripsi dalam informasi yang dia peroleh sebelumnya. Itu persis ametis marten. Segera setelah marten ungu mendarat, 2 mata seukuran kacang mengedipkan mata dengan cekatan dan hidung kecilnya mengendus beberapa kali. Setelah membuat tangisan yang tajam, ia melompat ke bahu pembudidaya dengan pakaian putih dan menggosok pakaiannya, terlihat sangat intim.
Tampaknya miskin peringkat rendah ini telah ditundukkan tak lama setelah dia lahir. Tuan muda, izinkan saya memberi makan Marten kecubung dengan darah. Melihat pembudidaya dengan pakaian putih mengeluarkan pisau kristal dan hendak memotong jarinya untuk melepaskan esensi darah, lelaki tua gemuk itu bergegas maju. Tidak apa-apa. Setelah pembudidaya berpakaian putih berkata dengan lemah, pisau itu meluncur di jarinya. Sebuah luka kecil muncul di ujung jarinya, dan beberapa tetes darah menetes ke bawah. Ketika Ametis Marten melihat darah, ia buru-buru melompat dari pembudidaya dengan pakaian putih ke tangannya dan menjilatnya tanpa ragu. Cukup, kamu hal kecil. Setelah beberapa detik, pembudidaya dengan pakaian putih meraih punggung Ametis Marten dan dengan paksa menariknya dari tangannya, yang mencegahnya menghisap darah. Marten Ametis itu jelas lebih besar dari yang tadi, dan matanya menjadi lebih merah lagi, tapi masih terlihat tidak puas. Itu terus menggaruk, berusaha melepaskan diri dari pengekangan. Kultivator dengan pakaian putih mengeluarkan jimat kuning dan menempelkannya di tangannya. Setelah kilatan cahaya kuning, luka di tangannya sembuh. Ametis Marten mendapatkan kembali kewarasannya dan meringkuk seolah-olah telah melakukan kesalahan. Sekarang setelah kamu kenyang, ketika kita mencapai tempat di mana Void Biskin muncul, kamu lebih baik melakukan pekerjaanmu. Kultivator berpakaian putih berkata dengan dingin, dan dia menyimpan kembali Ametis Marten ke dalam tas kulit. Selanjutnya, mereka bertiga berdiskusi sebentar, setelah mengkonfirmasi informasi yang dipegang oleh kedua belah pihak, mereka akhirnya menentukan perkiraan lokasi dari Void Biskin dan segera berangkat. 5 hari kemudian, di pegunungan dengan berbagai ketinggian, mereka terbang di sepanjang sungai di atas langit. Di antara mereka, pembudidaya dengan pakaian putih berjalan di garis depan sendirian. Liu Ming dan Penatua Huang sedikit di belakang dan terbang berdampingan. Mereka berbicara dari waktu ke waktu, yang tampaknya cukup harmonis. Tuan Sekte Muda dan saya mendapat informasi tentang kulit binatang kosong dengan membayar harga tinggi. Bagaimana Tuan Liu mengetahuinya? Pria tua gemuk itu bertanya sambil tersenyum. Itu hanya kebetulan bahwa saya mempelajarinya dari seorang senior. Sekte Giok Emas benar-benar sesuai dengan namanya, Anda bahkan dapat membeli informasi yang begitu berharga. Liu Ming menjawab. Haha, ini bukan apa-apa. Yang paling penting adalah karena kita berjalan bersama, saya harap Tuan Liu melupakan pertemuan tidak menyenangkan kita. Ngomong-ngomong, Tuan Liu sudah memiliki atribut kekosongan pedang terbang roh sejati yang begitu kuat, apakah Anda mencoba untuk memalsukan senjata spiritual atribut kekosongan lainnya? Pria tua gemuk itu mendekat ke Liu Ming dan bertanya dengan santai. Bahan yang saya gunakan untuk menempa pedang terbang roh sejati dipinjam dari seorang teman. Saya tidak dapat menemukan bahan dengan kualitas yang sama untuk dikembalikan. Saya kebetulan mendengar bahwa ada kulit binatang rusa yang harum di sekitar area ini, jadi saya datang dari jauh untuk memburunya untuk mendapatkan bahan atribut kekosongan sehingga saya dapat mengembalikannya kepada teman saya. Liu Ming hanya mengarang beberapa kata untuk menjawabnya. Jadi, saudara Liu benar-benar orang yang tulus. Mendengar ini, Penatua memuji tanpa berpikir. Dengan cara ini, mereka terbang ratusan mil sambil mengobrol santai. Mereka sampai di sebuah gunung yang penuh dengan berbagai lumut. Kultivator dengan pakaian putih yang terbang di garis depan tiba-tiba berhenti. Setelah membandingkan medan dengan hati-hati dengan slip batu giok tertulis, dia berbalik dan berkata. Jika petanya benar, ini seharusnya menjadi area di mana kulit rusa harum yang kosong muncul. Setelah mendengar ini, Liu Ming dan lelaki tua gemuk itu terbang ke depan dan melihat pemandangan di depan. Kol gunung ini memang berbeda dari tempat lain. Kecuali lumut yang ada di mana-mana, ada beberapa pohon dengan cabang gundul. Kol gunung ini sepertinya tidak ada habisnya. Medan di sini sangat aneh, seharusnya tidak salah. Liu Ming mengangguk setelah melihatnya. Pria tua gemuk itu tentu saja tidak punya pendapat lain. Melihat ini, pembudidaya dengan pakaian putih tidak lagi ragu-ragu dan menamparkan tas kulit di pinggangnya. Setelah awan kabut ungu digulirkan, itu berubah menjadi Marten Ametis sepanjang setengah kaki. Pergi. Kultivator dengan pakaian putih menjentikkan lengan bajunya dan segera memerintahkan. Setelah Ametis Marten mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa erangan, hidung kecil dan indah itu menggeliat beberapa kali. Swoosh, itu berubah menjadi cahaya ungu dan pergi ke kedalaman Gunung Kol. Menindaklanjuti. Setelah pembudidaya berpakaian putih berseru, dia segera terbang ke depan.
Penatua Liu Ming dan Penatua Huang mengikutinya tanpa penundaan. 2 jam kemudian, lumut itu berangsur-angsur menghilang. Tanah diganti dengan tanah coklat, dan pohon-pohon berangsur-angsur menjadi jarang. Cahaya ungu tidak jauh di depan tiba-tiba berhenti, dan Martin kecubung mengungkapkan sosoknya. Mata kecil Biskin dengan cekatan berkedip beberapa kali. Itu ragu-ragu di tempat. Setelah mengendus sedikit, sepertinya ada sedikit ketakutan. Itu berbalik dan berlari ke bahu pembudidaya dengan pakaian putih, membuat tangisan tajam di telinganya. Kultivator dengan pakaian putih dan sesepuh gemuk segera menghentikan lampu pelarian dan mendarat di belakang batu besar. Ratusan kaki jauhnya, ada lautan kabut kelabu, menutupi area itu. Bau amis samar bisa tercium dari kejauhan. Di tepi lautan kabut, ada beberapa herbal spiritual warna cerah yang berkilauan. Liu Ming juga berhenti di ketinggian rendah di dekatnya. Melihat ramuan spiritual ini, hatinya tergerak. Dia telah mencari informasi sebelumnya, dan kulit rusa yang harum ini suka makan beberapa tumbuhan beracun dan buah-buahan beracun, jadi sepertinya ramuan spiritual itu pasti sangat beracun. Bagian depan adalah kabut beracun dan racun. Tampaknya rusa harum ini bersembunyi di dalamnya. Kultivator dengan pakaian putih memandangi kabut abu-abu di depan dan berkata dengan penuh semangat. Dia menepuk tas kulit di pinggangnya lagi, dan Martin Ametis berguling kembali ke dalamnya. Pak Liu, tolong istirahat sebentar. Biarkan saya dan Master Sekte Muda saya menyiapkan dupa dan susunan di sini. Setelah Void Biskin terpikat, saya pribadi akan menyalurkan serial RI ini untuk menjebaknya. Master Sekte Muda saya akan menggunakan jam hantu di tangannya untuk mempengaruhi pikirannya dan menahan tindakannya. Tuan Liu hanya perlu melepaskan atribut kekosongan pedang terbang roh sejati pada saat kritis. Pria tua gemuk itu datang ke sisi Liu Ming dan perlahan berkata kepadanya. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia mengangguk setuju dan menunggu dengan tenang di samping. Segera setelah itu, pembudidaya dengan pakaian putih melambai dan melepaskan sinar biru samar dari lengan bajunya, yang berubah menjadi 6 bendera formasi yang berkilauan dalam cahaya biru. Ada rune aneh yang tampak seperti setetes air pada mereka. Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan beberapa simbol ke bendera. Tanda biru pada 6 bendera bersinar, kemudian bendera ditanam di ruang sekitarnya. Bas. Petik 2. Lapisan tirai cahaya biru redup segera dipadatkan, 6 bendera biru menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat ini, mata Liu Ming berkedut sedikit. Set bendera formasi ini tidak asing baginya. Dia telah melihatnya di toko RI sebelumnya. Itu adalah RI penyegelan ruang kelas atas atribut air, RI air gelap. Setelah siapapun atau Biskin memasukinya, dia akan merasa seperti jatuh ke air dalam 10.000 meter. Perlawanan yang datang dari segala arah bisa memperlambat seseorang. Itu sedikit mirip dengan tirai air hitam yang diubah oleh tetesan air berat. Itu perlu untuk menangani teleportasi Void Biskin ini. Hanya saja rangkaian bendera ini menyimpan sejumlah besar kekuatan spiritual atribut air melalui rune tetesan air yang aneh itu, yang hanya bisa diaktifkan sekali. Itu adalah RI abis pakai. Karena tingkat kegagalan pemurnian yang tinggi, harganya mahal, satu set harganya sekitar 5 juta batu roh. Bab 829, Rusa Harum Kosong. Tepat ketika Liu Ming sedikit mulai oleh Master Sekte Muda Golden Jade Sekte ini, sebuah adegan yang membuatnya lebih rahang menjatuhkan terjadi. Feng Qingmo masih belum puas dengan susunan ini, jadi dia mengeluarkan selusin bendera biru kecil lagi, melemparkannya dan meluncurkan simbol ke arah mereka. Setelah bendera kecil ini melayang di udara, mereka tersebar ke segala arah dan jatuh ke dalam barisan yang baru saja diatur. Pada saat yang sama, lapisan tirai cahaya biru menyala, dan mereka menghilang dalam sekejap. Dengan penglihatan Liu Ming yang tajam, dia memperhatikan bahwa pria ini telah melepaskan 6 set RI yang sama sekaligus. Dia pikir dia kaya, tetapi melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia memiliki puluhan juta batu roh di tangannya, dia masih ragu untuk menghabiskan begitu banyak batu roh hanya untuk jebakan. Menanggapi adegan ini, lelaki tua gemuk dari Sekte Giok Emas tampak tenang dan tampak akrab. Penatua Huang, bisakah 7 RI air gelap ini cukup untuk membatasi tindakan dari kulit binatang kosong? Jika itu tidak cukup, saya masih memiliki 2 peralatan RI yang lebih kuat di tangan saya, tetapi saya akan mengganggu Anda untuk menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual saat menyalurkan.
Feng Qingmo menggoyangkan lengan bajunya dan bertanya pada lelaki tua gemuk itu dengan santai. Hehe, 7 set sudah cukup. Jika Tuan Muda menambahkan 2 set lagi, saya khawatir saya tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyalurkannya. Ngomong-ngomong, Ketua Sekte Muda tidak boleh lupa untuk menaruh beberapa jimat ledakan angin khusus yang dibuat oleh sekte kita dalam barisan. Kata lelaki tua gemuk itu sambil tersenyum. Tentu saja, Feng Qingmo tertawa, melirik Liu Ming dengan sengaja dan mengeluarkan setumpuk jimat tebal dengan cahaya putih berkilau dari lengan bajunya. Ada lebih dari 20 dari mereka. Sosoknya berkedip, dan dia kembali ke tengah barisan. Dia berputar dan melepaskan jimat ini ke dalam susunan. Segera setelah itu, Feng Qingmo mengeluarkan seikat dupa cendana merah yang panjangnya setengah kaki dan memasukkannya ke tengah barisan. Kemudian dia mengelus dagunya seolah memikirkan sesuatu lagi. Dia mengeluarkan segenggam cendana merah seperti sebelumnya dan memasukkan semuanya ke bawah kakinya tanpa ragu-ragu. Sekarang ini gagal aman. Setelah semua ini dilakukan, pembudidaya dengan pakaian putih bergumam puas. Pada saat ini, Liu Ming melirik 2 dupa cendana merah. Dupa ini tampak biasa-biasa saja, dan tampak seperti lilin dupa biasa yang digunakan untuk berdoa biasa. Melihat ini, Liu Ming sedikit terkejut. Pak, Liu mungkin tidak mengetahuinya. Dupa siput hijau ini didenda dari inti biskin siput hijau. Wewangian mereka adalah hal favorit dari kulit binatang rusa yang kosong. Penatua Huang sepertinya melihat keraguan di mata Liu Ming, jadi dia segera menjelaskan. Katak siput hijau. Liu Ming sedikit tercengang. Kodok siput hijau ini adalah kulit binatang yang sangat beracun yang hidup di gurun di ujung barat benua langit tengah. Itu memiliki kepribadian yang sangat tirani. Secara umum bisa mencapai tahap kristalisasi selanjutnya. Para pembudidaya negara pelet nyata umum tidak ingin memprovokasi kulit binatang ini. Ketika kehidupan biskin ini terancam, ia akan meledakkan inti biskinnya dan melepaskan kabut racun yang bisa membunuh siapapun secara instan. Itu sulit untuk dihadapi. Inti biskinnya adalah bahan utama untuk memurnikan dupa siput hijau. Namun, apa yang tidak dikatakan pihak lain adalah bahwa dupa ini bukan hanya favorit dari kulit rusa yang harum, tetapi kulit binatang lain juga akan tertarik dengan aromanya. Oleh karena itu, biskin juga merupakan harta dari banyak sekte dan keluarga. Ternyata ini dupa. Tidak heran kalian begitu percaya diri. Tampaknya sekte Anda benar-benar berinvestasi dalam menangkap kulit binatang kosong ini. Namun, ini setidaknya selusin porsi. Bukankah itu terlalu banyak? Apakah biskin ini akan diperingatkan sebagai gantinya? Liu Ming mengangguk, lalu dia bertanya lagi perlahan. Haha, Tuan terlalu khawatir. Semakin banyak dupa ini, semakin besar daya tariknya pada kulit binatang kosong. Void Beast umumnya sangat licik dan sulit untuk dihadapi. Hanya cukup dupa ini yang bisa memastikan untuk membawanya keluar. Pria tua gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum lembut. Apakah kamu tidak percaya pada metode kami? Wajah Feng Qingmo berubah muram ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak sama sekali, karena saudara Huang telah mengatakannya, tentu saja aku tidak keberatan. Liu Ming tertawa. Tuan Muda, saya akan fokus pada penyaluran arai nanti, dan Anda hanya perlu menggunakan jimat ledakan angin untuk mengepung binatang ini. Void Biskin ini memiliki teknik melarikan diri yang tidak dapat diprediksi, jadi kami membutuhkan pedang terbang atribut Void milik Tuan Liu untuk memberikan pukulan mematikan. Kamu harus memahami waktunya dan membunuhnya dalam satu gerakan. Penatua Huang berkata lagi. Liu Ming secara alami tidak keberatan. Di bawah tatapan acuh tak acuh dari pembudidaya dengan pakaian putih, dia menemukan semak yang relatif tersembunyi dan duduk bersila. Sosok Feng Qingmo keluar dari barisan, lalu dia mengetuk dupa dengan satu jari, meluncurkan beberapa lampu merah ke arahnya. Lebih dari selusin cendana merah dinyalakan sekaligus, dan gumpalan asap merah tua naik ke udara. Di bawah bimbingan simbol Feng Qingmo, itu melayang ke depan. Setelah beberapa saat, seluruh susunan tertutup oleh asap merah tua ini. Melihat ini, Liu Ming mengangkat sudut matanya sedikit, dan bau amis samar yang berasal dari asap merah tampaknya sangat mirip dengan bau yang berasal dari kabut abu-abu di depan. Pada saat yang sama, Feng Qingmo dan lelaki tua yang agak gemuk itu saling melirik, mereka berkedip-kedip dan menabrak batu besar tidak jauh dari sana, menunggu dengan sabar. Seiring waktu berlalu, asap merah gelap menyelimuti semakin banyak area, menutupi hampir hektar tanah.
Bau amis samar yang memancar telah menyebar jauh. Selama sekitar seperempat jam, di tengah kabut abu-abu di kejauhan, ada fluktuasi samar. Sekelompok api hijau gelap terus berkedip-kedip di kabut abu-abu, sehingga sulit untuk memprediksi lokasi tepatnya. Tiba-tiba, kepala rusa keluar dari kabut abu-abu. Sepasang mata hijau jernih melihat sekeliling dengan sangat waspada. Melihat ini, 3 orang yang bersembunyi ratusan kaki segera menyalurkan seni mistik untuk menyembunyikan aura mereka. Mereka tidak berani mengeluarkan suara. Kulit rusa harum yang kosong perlahan berjalan keluar dari kabut abu-abu setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di dekatnya. Biskins ini tingginya 30 meter yang lebih besar dari informasi yang didapat Liu Ming. Itu tampak seperti rusa. Tanduk abu-abu hitam di kepalanya berkedip-kedip. Pada bulu pendek abu-abu, bercak-bercak garis abu-abu tampak dari waktu ke waktu. Binatang itu mengendus kabut merah gelap yang tipis, dan itu tampak senang. Sepertinya sangat menikmati baunya. Garis-garis abu-abu di sekujur tubuhnya berkelebat dengan cemerlang, dan sosoknya tiba-tiba menjadi kabur dan menghilang. Petik 2. Saat berikutnya, cahaya abu-abu melintas 100 meter di depan, dan sosok Biskin muncul lagi. Liu Ming, yang bersembunyi di tempat tersembunyi ratusan kaki jauhnya, mengedipkan matanya. Benar saja, itu adalah Biskin dengan atribut Void. Itu bisa berteleportasi tanpa batasan ruang. Kulit rusa yang harum dan hampa dengan rakus mengendus kabut merah gelap di depan untuk sementara waktu, tetapi masih sedikit ragu-ragu. Itu melihat sekeliling dengan waspada sambil berdiri diam. Sama seperti Liu Ming menyipitkan matanya dan menebak berapa lama binatang itu akan dekat dengan arai dalam pikirannya, kulit rusa yang harum itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, meludahkan lingkaran-lingkaran cahaya putih samar dan menghilang dalam sekejap. Oh tidak, Liu Ming memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Melihat situasi ini, kulitnya berubah drastis. Dia membuat gerakan, dan lapisan tirai cahaya hitam membungkus seluruh tubuhnya. Telinganya juga terlipat dan benar-benar tertutup. Hampir pada saat yang sama, jeritan yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di ruang terdekat, pepohonan dan rerumputan semuanya bergetar. Beberapa pohon ramping di dekat kehampaan kulit rusa yang harum bahkan pecah dari tengah. Cahaya hitam pada tubuh Liu Ming berkedip sedikit, menghalangi semua gelombang suara yang tak terlihat. Di sisi lain, di balik batu besar tempat Feng Qingmo dan Penatua Huang juga menahan gelombang suara tanpa mengkhawatirkan Biskin. Ini membuat Liu Ming, yang sedikit khawatir, merasa sedikit lega. Kulit rusa yang harum dan hampa berteriak untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa lingkungan itu aman, ia berteleportasi lagi. Itu akhirnya melepaskan kewaspadaannya. Mata hijau sebening kristalnya melotot ke tempat di mana kabut merah gelap keluar, dan garis-garis abu-abu menyala lagi. Sosoknya menjadi kabur sekali lagi. Cici, terdengar beberapa semburan suara siulan. Binatang ini secara tak terduga terus berteleportasi ke arah dupa, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Liu Ming juga sedikit terkejut. Ketika Void Biskin sepenuhnya menunjukkan bakat teleportasinya, kecepatannya luar biasa. Dengan bau tajam yang kuat berjatuhan di kabut merah, kulit binatang rusa coklat itu melintas dan muncul di tengah barisan, di mana selusin dupa cendana berada. Pada saat ini, selusin dupa siput hijau dibakar setengah. Void kulit rusa yang harum menstabilkan sosoknya dan menyedot beberapa suap kabut merah gelap sementara matanya masih melihat sekeliling dengan waspada. Tuan muda, sekarang, orang tua gemuk yang bersembunyi mengirim transmisi suara ke Feng Qingmo di samping, lalu dia keluar dan meluncurkan simbol ke dalam arai. Bab 830, Arai Air Gelap. Puff, gelombang cahaya biru muncul di sekitar kekosongan kijang yang harum. Boom! Petik 2. Dalam barisan, 6 bendera biru tiba-tiba muncul dalam lingkaran, membentuk lapisan tirai cahaya biru. Tanda tetesan air seukuran kepalan tangan muncul di tirai tipis, memancarkan gumpalan uap air biru. Saat uap air mengembun, sebuah danau biru yang sejernih cermin muncul di barisan. Binatang rusa harum itu hanya merasakan gelombang tekanan air yang besar dari segala arah. Dalam keterkejutan, garis-garis abu-abu di tubuhnya melintas, lalu menghilang. Puff! Petik 2. Di danau setinggi beberapa kaki, sekelompok cahaya abu-abu tiba-tiba melintas saat sosok kulit rusa yang harum muncul lagi. Di bawah arai kurungan ruang dari atribut air, bakat Biskin ini sangat lemah. Itu hanya bisa berteleportasi sekitar 100 meter. Setelah melihat ini,
Feng Qingmo sangat gembira. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan. Swoosh swoosh. Petik 2. Dua simbol putih keluar dari telapak tangannya. Ketika mereka mencapai ruang di atas Fragrant Dirbis, mereka tiba-tiba dibagi menjadi selusin simbol yang masuk ke dalam arai. Terdengar suara berderak. Jimat putih meledak satu demi satu di tanah, berubah menjadi badai kecil yang membubung ke langit. Puff engah. Petik 2. Lebih dari 10 pusaran air kecil tiba-tiba muncul di danau biru yang semula diam. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya biru menyala di sekitar arai lagi, dan lapisan lain dari tirai cahaya biru terbentuk dalam sekejap. Warna danau dalam susunan itu sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Binatang rusa harum yang terperangkap dalam arai ajaib Ming Sui masih mendesak kekuatan magis teleportasi dalam sekejap. Melarikan diri ke tepi formasi hukum, ingin keluar dari sana. Setelah lapisan kedua dari Dark Water Arai diaktifkan, jarak teleportasi dari Biskin ini telah berkurang lagi, yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Sama seperti kulit rusa yang harum keluar lagi, bila angin yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan, mengenai binatang yang diselimuti kabut abu-abu. Di tengah ledakan gemuruh, cahaya putih dan cahaya abu-abu terjalin bersama. Sebagai jimat ofensif tingkat menengah, kekuatan jimat ledakan angin tidak boleh diremehkan, terutama ketika lebih dari 20 digunakan pada saat yang bersamaan. Meskipun kabut abu-abu yang menutupi binatang rusa yang harum menghalangi sebagian besar bila angin, itu masih terluka di bawah rentetan konstan. Darah terus mengalir keluar dari lukanya, dan sepertinya sedikit tidak stabil juga. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, mata hijau berubah menjadi merah darah. Bulu di tubuhnya didirikan satu per satu. Setelah berteriak, ia meludahkan kabut abu-abu untuk mengisi kembali perisai di sekitarnya. Binatang buas ini telah berulang kali menggunakan teleportasi. Itu pasti menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Tuan muda, rantai Dark Water Arai masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya diaktifkan. Lebih baik mengulur waktu. Pria tua gemuk itu berteriak pada pembudidaya dengan pakaian putih, lalu dia membuat gerakan dan meluncurkan gelombang simbol biru ke dalam barisan. Dalam pembentukan hukum, bendera formasi biru pucat diaktifkan setelah simbol itu tenggelam, tepi lingkaran sihir menyala, dan dua lapis tirai cahaya biru pucat diaktifkan. Membuat warna danau di lingkaran menjadi lebih gelap lagi. Feng Qingmo tidak menjawab. Dia terus membuat gerakan, mengumpulkan selusin pusaran angin kecil di tengahnya. Lebih banyak bila angin diluncurkan secara instan. Kulit rusa harum yang kosong tidak bisa lagi menggunakan teleportasi di bawah kendali beberapa susunan dan harus meludahkan kabut abu-abu untuk memblokir bila angin. Namun, setelah banyak bila angin sekali lagi menghancurkan kabut abu-abu dari kulit rusa yang harum dan meninggalkan beberapa luka, kulit binatang ini meraung dengan marah. Sepasang tanduk di kepalanya bergetar, dan pola roh abu-abu hitam bersinar terang. Petik 2. Cahaya abu-abu muncul di antara tanduk, dan itu langsung mengembun menjadi bola petir abu-abu. Petir yang terang dan suara gemuruh yang keras terjadi pada saat yang bersamaan. Boom, bola petir berubah menjadi jaring petir dan terbang menuju beberapa pusaran air. Bila angin yang berkilauan menghilang setelah menyentuh jaring petir abu-abu. Kemudian jaring petir tiba-tiba mengembun menjadi busur petir yang tebal. Setelah beberapa petir, beberapa pusaran angin bilas segera dibatalkan. Pada saat yang sama, sekelompok bola petir abu-abu terkondensasi sekali lagi. Itu melintas dan berubah menjadi jaring petir besar. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Setelah 2 detik, pusaran angin di bawah menghilang tanpa jejak di danau. Pada saat ini, hanya arai air gelap kelima yang diaktifkan di bawah penyaluran pria tua gemuk itu. Begitu kulit rusa harum yang kosong menyingkirkan serangan bila angin, ia segera berteleportasi sejauh 30 meter. Biskin ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari tepi arai. Brengsek. Penatua Huang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan arai sepenuhnya? Feng Qingmo sangat marah melihat jimat ledakan angin yang telah dia kubur dihancurkan oleh kulit rusa yang harum dalam waktu singkat. Pak Liu, tolong belikan waktu untukku. Saat aku mengaktifkan 7 Chain Arai, Biskin ini tidak akan bisa kabur lagi. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba menoleh ke Liu Ming yang sedang menonton dengan dingin. Baiklah, aku juga berpikir aku harus bergerak. Liu Ming mengangguk dengan tenang. Dia mengguncang lengannya, dan gas hitam keluar dari tubuhnya.
Raungan naga terdengar. Dua naga kabut hitam sepanjang 180 meter diluncurkan. Mereka datang di atas kulit rusa yang harum setelah beberapa kilatan. Penjara neraka. Mata Liu Ming berkedip, dan dia mengetuk ke depan dengan satu tangan. Puf-puf, dua naga kabut hitam berubah menjadi cahaya hitam yang luar biasa yang mengerumuni kulit rusa yang harum. Ketika Feng Qingmo melihat ini, dia mendengus pelan. Dia mengeluarkan bel hijau kecil dan melemparkannya ke udara. Setelah bel hijau kecil berputar, itu berubah menjadi ukuran 100 meter. Sebuah rune hijau raksasa bisa dilihat di bel raksasa. Sisi lain memiliki pola Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya. Saat Feng Qingmo meneriakkan, bel hijau bergetar di udara. Rune hijau memancarkan cahaya hijau terang saat semburan suara Sansekerta datang. Suara-suara ini bisa membuat seseorang kehilangan akal. Begitu Liu Ming mendengar bel berbunyi, dia merasakan sedikit stagnasi dalam kekuatan spiritualnya, dan dia segera merasakan pusing. Dia terkejut, dan dia menggigit lidahnya tanpa berpikir. Dia segera memulihkan jejak kejelasan dari rasa sakit yang parah, lalu dia mengeluarkan kunci jiwa. Aura menyegarkan segera terpancar dari kunci kecil dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, yang membuat Liu Ming benar-benar kembali normal. Setelah menghembuskan napas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lonceng hijau di depan Feng Qingmo. Pada saat ini, Feng Qingmo juga melirik Liu Ming secara tidak sengaja. Melihatnya langsung mendapatkan kembali kejernihannya, dia terkejut, tetapi dia segera menjernihkan pikirannya dan melanjutkan penyaluran. Di sisi lain, pria tua gemuk itu masih membuat gerakan, jadi dia sepertinya tidak memperhatikan situasi di pihak Liu Ming. Kulit binatang rusa harum yang terperangkap di penjara neraka jelas lebih terpengaruh oleh suara Sansekerta. Itu berhenti berjuang dalam cahaya hitam secara bertahap, mata merah darah cepat memudar, digantikan oleh mata kusam dan lesu. Namun, ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Biskin rusa yang harum menggelengkan kepalanya, dan itu mendapatkan kembali kejelasannya. Itu meraung dan meluncurkan bola petir secara acak untuk menghancurkan penjara neraka. Di tengah ledakan yang berderak, cahaya hitam dipatahkan oleh kilat. Boom! Petik 2. Penjara neraka akhirnya tidak bisa menahan pemboman berulang dari bola petir abu-abu, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Selesai. Pada saat ini, lelaki tua gemuk itu tertawa. Puf engah, dua lapisan tirai cahaya biru muncul dalam barisan. Di 7 lapis tirai cahaya biru, air danau sudah berubah menjadi biru tua. Gumpalan uap air mengembun menjadi ratusan tetesan air. Tetesan air itu penuh dengan rune seukuran beras. Setelah tetesan air ini berputar, aliran kekuatan luar biasa meremas ke arah kulit rusa yang harum di tengah. Meskipun Void Biskin dengan putus asa menyalurkan teleportasi, itu terus berkedip di tempat. Posisinya tidak tergerak sama sekali. 7 arai air gelap terantai, ubah. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu berteriak sambil memberi isyarat. Tirai cahaya biru menyala, dan tetesan air padat mengembun menjadi bola air biru yang berukuran 10 meter di atas susunan. Pada saat yang sama, Feng Qingmo dengan cepat menyingkirkan bel hijau kecil di tangannya, dan dia meluncurkan cahaya keemasan ke bola air raksasa itu. Bang! Petik 2. Bola air meledak terbuka di udara dan berubah menjadi gelombang besar, lalu langsung berubah menjadi tali biru tebal yang menjerat kulit binatang rusa yang harum dengan erat. Void Beast itu lemah terhadap air. Sekarang setelah ditahan oleh 7 arai air gelap, meskipun masih bisa berteleportasi, jaraknya hanya belasan meter. Melihat ini, Liu Ming menjentikkan lengan bajunya dan melepaskan pedang Void. Setelah berputar-putar di depannya, itu bergetar dengan suara berdengung rendah. Bab 831, Membunuh Biskin Rusa Wangi. Catatan, pengukuran diubah dari 1 zang sama dengan 10 meter menjadi 1 zang sama dengan 3 meter. Mudah-mudahan, pengukuran baru ini lebih masuk akal. Bunuh rusa yang harum. Binatang buas ini tidak punya tempat untuk lari sekarang. Tuan Liu hanya perlu memberikan pukulan mematikan dengan pedang terbang roh sejati. Pria tua gemuk itu menghela nafas lega, lalu dia berbicara kepada Liu Ming sambil tersenyum. Feng Qingmo memandang Liu Ming dengan dingin, dan dia tidak bermaksud melakukannya sendiri. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia berpikir cepat dalam pikirannya, tetapi dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia membuat gerakan, dan kekuatan spiritual murni melonjak keluar dari 143 kristal ke dalam pedang emas kecil.
Pedang emas kecil itu tiba-tiba membuat dengungan tajam, dan ukurannya bertambah hingga 30 meter setelah bergetar di udara. Itu bersinar dalam cahaya keemasan terang dengan niat pedang yang luar biasa. Memotong. Saat dia menunjuk ke depan, pedang sepanjang 100 meter itu mengenai barisan. Setelah melihat ini, mata pria tua gemuk itu bersinar karena terkejut. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan, dan celah panjang terbuka di tirai biru tua. Cahaya pedang emas melintas ke celah tanpa halangan. Begitu cahaya pedang emas melintas ke dalam arai, kecepatannya juga dibatasi beberapa kali oleh arai. Melihat ini, Liu Ming sedikit mengernyit. Tampaknya arai air gelap ini juga memiliki efek tertentu pada pedang terbang Void. Meskipun momentum cahaya pedang emas melambat, ki tajam yang dingin meluncur turun darinya terlebih dahulu. Binatang rusa harum di bawah membuat jeritan tajam, lalu kabut abu-abu keluar dari tubuhnya. Ketika cahaya pedang hendak mengenai, itu berteleportasi sejauh belasan meter bersama dengan talinya. Dengan kilatan cahaya keemasan, cahaya pedang yang mengepul berguling dan membuka luka sedalam satu kaki. Aduh! Petik 2. Void kulit rusa yang harum mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan darah abu-abu menyembur keluar dari lukanya, tapi, luka itu dengan cepat pulih ketika kabut abu-abu menutupinya. Ketika Liu Ming membuat gerakan pedang untuk melancarkan serangan ke biskin ini, tiba-tiba ada perubahan. Tatapan licik melintas di mata binatang rusa yang harum. Itu meludahkan pelet biskin abu-abu dengan mata berdarah. Gelombang cahaya abu-abu keluar dari pelet biskin dan membungkus biskin dan peletnya di dalamnya. Dengan beberapa letupan, tali biru pada kulit binatang ini langsung hancur sedikit demi sedikit, kemudian berubah menjadi bola kabut abu-abu samar yang melintas ke arah celah di atas susunan. Tidak, itu tidak berhasil. Jangan biarkan dia kabur. Pria tua gemuk itu tercengang. Dia buru-buru membuat gerakan dan meluncurkan simbol di arai, celah mulai menutup. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia membuat gerakan, lalu cahaya pedang emas dengan cepat mengejar kulit rusa yang harum. Namun, karena pembatasan arai, kecepatannya jauh dari kecepatan biasanya. Cahaya pedang emas menyala beberapa kali, tetapi masih tidak bisa mengejar kulit rusa yang harum. Pada saat ini, Feng Qingmo mendengus, melemparkan selusin jimat putih dari lengan bajunya dan mengucapkan kata, segel. Dalam sekejap, jimat putih meledak di atas arai, berubah menjadi gumpalan asap putih yang memenuhi celah arai. Pada saat yang sama, di bawah saluran putus asa lelaki tua gemuk itu, celah itu hanya selebar beberapa kaki. Kulit rusa yang harum hanya berjarak belasan meter dari pintu keluar setelah beberapa kilatan. Melihat situasi ini, itu memancarkan kabut abu-abu sekali lagi, dan pelet biskinnya terisi dalam sekelompok cahaya hitam. Itu akan menyerang celah. Tabrakan keras. Matahari hitam yang panas menyembur dari tirai cahaya biru. Retakan itu, yang hampir menutup, hancur berkeping-keping karena benturan yang mengejutkan. Kulit rusa yang harum kabur dan berteleportasi keluar dari barisan. Begitu meninggalkan arai air gelap, sosoknya menjadi kabur tanpa henti. Setelah beberapa kilatan, itu menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar meniup pelet biskinnya sendiri. Feng Qingmo sangat marah melihat ini. Liu Ming sedikit mengernyit, lalu dia mengingat cahaya pedang emas. Jangan panik, Tuan Muda. Biskin ini telah menggunakan teleportasi berturut-turut dalam susunan barusan, jadi pasti telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang setelah meledakkan peletnya sendiri, itu pasti tidak bisa lari sejauh budidayanya anjlok. Ayo panggil Ametis Marten dan kejar. Huang Elder berkata dengan ekspresi tenang. Feng Qingmo baru menyadarinya saat menepuk tas kulit itu. Sinar ungu meluncur keluar dan berubah menjadi Marten kecubung. Dia menggoyangkan lengannya dan mengeluarkan setetes darah untuk memberi makan Ametis Marten, lalu dia berteriak dan menunjuk ke arah di mana kulit rusa yang harum itu melarikan diri. Setelah Ametis Marten mengerang, itu memantul dan maju dalam cahaya kristal ungu. Feng Qingmo buru-buru menindaklanjuti dalam cahaya putih. Liu Ming juga mengubah dirinya menjadi pelangi emas yang mengikuti di belakangnya. Ketika lelaki tua gemuk itu melihat Liu Ming pergi, dia segera menunjukkan tatapan serius. Setelah berdiri diam beberapa saat, dia buru-buru mengikuti di awan putih. Meskipun Marten Ametis ini memiliki budidaya yang rendah, itu sangat gesit. Sekarang sepertinya dia tahu bahwa kulit rusa yang harum itu terluka parah, jadi dia mengejar tanpa ragu-ragu.
Kulit rusa yang harum dan hampa memang menghabiskan banyak kekuatan spiritual seperti yang diprediksi oleh lelaki tua gendut itu. Saat itu meledakkan peletnya sendiri, auranya juga melemah. Meskipun telah lolos dari Dark Water Array, itu hanya bisa berteleportasi sekitar 20 meter. Namun meski begitu, kecepatannya sangat cepat dan licik, dan terus melarikan diri menuju tempat yang dipenuhi kabut dan racun. Jika mereka tidak dipimpin oleh Amethyst Marten, mereka akan kehilangan jejaknya beberapa kali. Akibatnya, mereka sampai di puncak gunung tertentu setelah mengejar selama setengah jam. Mereka sekali lagi mengejar Biskin lagi. Kulit rusa yang harum itu penuh dengan luka. Sebagian besar bulunya sudah berlumuran darah. Auranya tidak sekuat sebelumnya. Sebelum ditemukan, ia meringkuk di sebelah genangan air di kaki gunung, dan aliran kabut abu-abu yang stabil masuk ke tubuhnya seolah-olah menyerap kabut beracun untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Namun, begitu melihat cahaya pelarian dari Amethyst Marten dan 3 lainnya, mata rusa harum itu bersinar dengan sedikit keganasan, lalu ia berteleportasi sejauh belasan meter lagi. Meskipun kecepatan mereka tidak lambat, tanpa bantuan Arai, mereka tidak dapat dengan mudah mencegat Biskin. Mereka mengikuti lebih dari 100 mil, dan pemandangan tak terduga tiba-tiba terjadi. Ketika kulit rusa harum yang kosong terbang di atas lembah tertentu lagi, itu mengeluarkan suara rengekan. Kecepatannya lambat, dan lebih banyak darah abu-abu keluar. Luka-lukanya tampaknya semakin parah. Ketika Liu Ming melihat ini, dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam 8 tentakel kulit binatang laut di dadanya. Setelah 8 tentakel si Biskin membuat teriakan aneh, sepasang sayap perak muncul di belakangnya. Astaga! Petik 2. Liu Ming melintas sejauh 90 meter, dan dia akhirnya menyusul kulit rusa yang harum. Begitu dia mengangkat lengan bajunya, manik-manik hitam terbang keluar dan berubah menjadi hantu bukit di udara. Boom! Petik 2. Di depan kulit rusa yang harum, bayangan bukit setinggi 30 meter terlihat jelas. Itu adalah tetesan air berat yang dicampur dengan tanah esensi emas. Void Beast terkejut. Itu berbalik dengan tergesa-gesa dan berteleportasi. Pada saat ini, aroma samar menyebar, dan angin kencang membentuk dinding angin tak terlihat yang menghalangi kulit rusa yang harum. Akhirnya, sebuah cahaya putih melintas di angin, mengungkapkan sosok Feng Qingmo. Dia memegang kipas bulu putih yang sedikit berkedip di tangannya, menatap kulit rusa yang harum dengan kegembiraan. Di sisi lain, lelaki tua gemuk itu juga tiba tepat waktu. Dia meluncurkan lampu merah yang berubah menjadi ular merah kecil. Mengikat, pria tua gemuk itu mengerang dan menunjuk dengan satu tangan. Ular merah kecil itu tiba-tiba berakselerasi di udara, lalu muncul dengan susah payah di samping kulit binatang rusa yang harum dan mengikatnya dengan erat. Puff! Petik 2. Setelah lampu merah menyala di mata ular merah kecil itu berubah menjadi tali yang terbakar. Kulit rusa yang harum meratap dan jatuh ke lembah di bawah dalam bola api, menghancurkan lubang besar darinya. Itu berjuang mati-matian di tanah, tetapi nyala api tidak berkurang tidak peduli bagaimana itu berguling. Haha, tali ular merah tua Elder Huang benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Sekarang, Biskin ini benar-benar ada di dalam tas. Feng Qingmo berkata dengan gembira. Tetapi pada saat ini, tubuh kulit rusa yang harum di lubang besar di bawah tiba-tiba menyusut, lalu tumbuh dengan aneh. Tubuh aslinya berukuran 9 meter entah bagaimana berubah menjadi berukuran 30 meter. Pada saat yang sama, kabut abu-abu terus bergulir dengan liar. Tali api hampir putus secara paksa. Orang tua gemuk dan Feng Qingmo terkejut, tetapi sebelum mereka bisa mengambil tindakan apapun, Liu Ming sudah menggunakan fusi tubuh dan pedang. Saat berikutnya, cahaya pedang emas dengan panjang lebih dari 30 meter muncul. Itu melintas dan menembus kulit rusa yang harum. Bang! Petik 2. Kulit rusa yang harum meledak seperti balon kempis. Awan darah abu-abu menyembur keluar darinya, memercik kemana-mana. Pada saat yang sama, bau amis menyebar seketika. TL.